udah rame ya? Ya mungkin bisa foto dulu Mas B kita. Ya mumpung udah pada nongol, sudah ada Bapak moderator, monggo silakan dibuka kameranya dulu, kita foto dulu yuk, mumpung lagi hangat. Silakan menyalakan kamera, terus kita foto dulu yuk. Baru mandi semua kan? Mandi itu keringet nih karena panas. Maksudnya yuk kita foto dulu yuk. Ya itu Mas Ojo. Mas Alvan monggo kalau sama tadi Lunatic Kidman, ayo kita buka kamera dulu, foto dulu sebentar. Oke siap ya, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Ini kok warnanya hijau, memang hijau gitu ya? Green screen. Oke, berulang lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, monggo. Silakan Mas Robi, Mas Adityo. Mau buka sekarang atau gimana Mas Adit? Iya, boleh. 24 orang kok. Oke. Iya, sangat banyak. Oke, kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi terima kasih atas kedatangan teman-teman di sini di acara pengajian animasi malam ini. Kita ada sedikit format baru yang muncul dari hasil diskusi di WA grup pengajian animasi. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin belum bergabung dengan WhatsApp grup pengajian animasi, mungkin nanti bisa DM di Instagram pengajian animasi untuk nanti saya kasihkan linknya. Nah, format baru ini nanti akan dijelaskan oleh moderator kita, Mas Adityo Barmoko. Jadi seperti apa bentuk kita malam ini, kemudian lebih rule of the game-nya seperti apa. Jadi nanti hari ini yang akan memandu kita semua di sini adalah Mas Adityo Barmoko selaku moderator untuk acara malam ini. Jadi mungkin saya sampaikan sebagai pembuka untuk malam ini. Monggo Mas Adit, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Monggo. Oke. Thank you Mas Robi. Saya mulai ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pengajian animasi. Ketemu lagi ya. Setelah kemarin pembahasannya terkait perkembangan animasi di Makassar. Saya sudah sounding juga di pertemuan sebelumnya terkait dengan program baru. Jadi ini sedikit kurangnya menjelaskan dulu program baru di pengajian animasi, yaitu Open Talk, yang diinisiasi sebenarnya idenya dari grup ya awalnya, karena ada diskusi yang cukup lumayan ramai saat itu, dan salah satu caranya supaya tidak terlalu liar gitu, jadi bola liar gitu ya, jadi obrolannya kemana-mana. Saya rasa dan teman-teman di admin pengajian animasi berusaha untuk ya udah dibikin satu forum aja yang dimana kita bisa ngobrolin secara lebih tertata, aturan mainnya juga lebih gampang supaya output terakhir itu nanti kita dapat satu notulen gitu ya. Mungkin nggak bisa berarti kita nyimpulkan bahwa ini benar atau salah, tapi paling tidak ada satu titik temu lah yang nanti akan di posisinya nanti notulennya adalah Mas Robi. Nanti di situ nanti bisa kita publikasikan gitu. Nah, topiknya untuk kali ini terkait dengan AI yang dimana menarik dibahas ya dari semua kalangan gitu ya, terutama untuk topik kali ini terkait dengan artis gitu di industri kreatif. Apakah AI itu mengancam atau justru menguntungkan dari sudut pandang artis? Topiknya adalah seperti itu. Nah, seperti saya sebutkan ini program baru ya, jadi tidak ada narasumber itu utama, dan pada dasarnya narasumber adalah semua peserta yang nanti berhak untuk memberikan pendapat, tapi nanti mengikuti rules-nya ya. Jadi peraturannya nggak bisa tiba-tiba raise hand terus kita berdebat atau kesana kesini topiknya gitu sampai ke yang terlalu konspirasi dan sebagainya. Tapi
terusnya itu topiknya nanti akan kita lock pada satu tema tertentu saja. Jadi itu poin kedua. Kemudian ketiga adalah saya sebagai moderator dan teman-teman pengajar animasi dalam posisi netral. Kami tidak memihak posisi manapun, karena justru yang diharapkan dari kami terjadi perdebatan gitu ya. Karena di luaran sana, entah dari chat, saya DM sama teman-teman artis, ada ilustrator, ada videografer, mungkin ada scriptwriter dan sebagainya, beberapa kali DM dengan saya juga, ngobrol-ngobrol, dan mereka memang ada yang dalam posisi pro dan ada posisi kontra, atau bingung, atau bahkan ada yang jujur ngomong takut gitu karena dia merasa gaptek dan sebagainya dan tidak takut kalau harus mengikuti teknologi yang segitu cepatnya gitu. Jadi dalam hal ini forum pengajar animasi, saya sebagai moderator akan posisi senetral mungkin, berada di tengah-tengah gitu ya, sesuai esensi moderator ya, di tengah ya moderator. Kemudian nanti terakhir insya Allah nanti akan ada publikasi notulennya, hasil dari diskusinya seperti apa. Gitu. Kemudian ini refreshing aja sebelum saya masuk ke diskusi gitu ya. Tidak ada pemaparan materi, sebenarnya saya tidak memaparkan materi sama sekali. Cuma refreshing aja bahwa untuk teman-teman yang baru mungkin juga, kalau yang lama-lama ya kayak Mas Heri Cipta, di sini ada senior-senior pasti udah paham betul gitu ya, tapi pasti saya yakin di beberapa teman-teman di sini juga ada yang masih baru dan baru mau nyoba atau mempelajari AI seperti apa. Ini refreshing aja bahwa sekarang sudah ada image dan video generator ya, generator video gitu, generator yang dimana banyak sekali produk-produknya dari yang open source ataupun yang memang perusahaan yang memang mereka menjual jasa AI gitu. Di sini sudah saya screenshot dikit-dikit gitu ya, yang terkenal aja kayak Midjourney, ada OpenAI itu Stable Diffusion, banyak banget lah, Leonardo yang terkenal banget, atau yang Bing yang sering dipakai teman-teman juga, dan nanti akan ada OpenAI dari Sora ya, yang video generator juga. Kemudian kalau yang untuk teks atau chat atau script dan sebagainya itu juga banyak ya sebenarnya, kayak ChatGPT itu udah yang paling umum dipakai. Dan banyak banget, ini pasti banyak banget nih, saya cuma dapat dikit aja potongan-potongannya. Scriptwriter juga bisa di generate dengan AI sekarang. Kemarin juga saya sempat install NVIDIA Chat with RTX, itu juga pernah install juga, saya coba dan sebagainya. Itu banyak banget, apa yang di mobile app itu banyak banget, termasuk kayak sebagainya. Itu mas sampai sesekali juga dipakai sama anak saya untuk belajar gitu ya, dan itu bermanfaat banget gitu. Kemudian ada musik, sound itu juga sekarang generate dengan AI, jadi sound musik itu kayak bisa di-generate. Sekarang kayaknya lagi populer tuh kayak Suno, Sounddraw, atau bahkan di beberapa software editing itu juga ada musik generatornya kayak di Filmora, di Adobe Premiere, itu jadi kayak udah dibikinin musik secara generate aja. Mungkin bagi orang awam itu terlihat bagus. Nanti mungkin siapa tahu di sini ada yang bergabung juga yang memang seorang musisi atau yang sering ngulik-ngulik musik gitu ya, itu bisa sharing juga, nanti silahkan berpendapat juga bagaimana terkait dengan hal ini. Kemudian ini cuma saya screenshot aja dikit-dikit terkait, ini saya ngutip dari goodstart.id, itu pekerjaan yang paling terdampak katanya 8 sektor itu. Salah satu yang tertinggi itu adalah media hiburan dan olahraga ya. Dalam hal ini media dan hiburan itu kan entertainment gitu ya, yang dimana kalau di animasi itu masuk di dalam, bisa jadi masuk dalam situ juga, nanti mungkin ada yang bisa lebih paham. Pastinya udah mulai terdampak. Ilustrator gitu, beberapa teman-teman saya ilustrator juga sesekali curhat, saya tanyain, terus teman-teman respon dan sebagainya, gimana nih jobnya berkurang nggak dan sebagainya. Ada yang posisi pro, ada yang netral, ada yang anti, ada yang fobia AI dan sebagainya. Itu menarik banget. Saya nggak memposisikan sebagai harus pro dan kontra, tapi pada faktanya di luaran sana ada yang merasa pro dan ada yang merasa kontra gitu. Jadi banyak banget yang udah terdampak ya, kayak mungkin
musisi, ada konsep artis mungkin yang tadinya brainstorming harus gambar, ini brainstorming cukup dengan prompt dan sebagainya, atau yang udah di-generate sampai jadi objek 3D, atau kayak di Sora besok beberapa ada yang udah lihat mungkin ya animasi di-create dengan Sora. Kita nggak tahu juga nanti outputnya akan benar-benar perfect atau enggak, atau konsisten atau enggak, nanti bisa dilihat. Kurang lebih seperti itu ya, itu cuma refreshing aja terkait dengan AI sejauh mana. Saya yakin juga pasti nanti di diskusi nanti ada yang menyampaikan lagi, oh ada loh AI lain yang menarik dan juga berdampak ke bidang yang lain, boleh-boleh aja gitu. Maksudnya masih dalam lingkup industri kreatif ya. Nah ini kemudian rule of the game-nya. Jadi ini yang udah disepakati saya sama Mas Robi sebagai imam besar pengajar animasi udah ngobrol-ngobrol, dan Mas B sebagai penasihatnya ya, Dewan Suronya, Dewan Pembina Pengajar Animasi, sudah kita sempat ngobrol bahwa rule of the game-nya kurang lebih seperti ini, dapat masukan dari Mas B juga, bahwa nanti kita masing-masing dari 3 orang pertama itu menyampaikan pendapatnya, maksimal adalah 5 menit, dan diutamakan untuk membawa data-data pendukung ya. Jadi kalau teman-teman mau share screen dipersilahkan, dan itu lebih bagus banget. Contoh semisal mau cerita tentang ini gitu. Oh teknologi di balik AI atau image generator atau video generator adalah kayak gini, yang berdampak ini dan membawa data pendukung, itu lebih baik lagi kalau ada gitu ya, disarankan untuk itu. Kemudian nanti sudah 3 orang pertama, silahkan nanti raise hand aja ya, raise hand ataupun nanti di chat, nanti akan saya pilih 3 orang yang pertama kali memberikan pendapat. Kemudian dilanjut dengan 3 orang berikutnya untuk merespon. Jadi merespon dari apa yang sudah disampaikan 3 orang pertama di 5 menit, berarti 15 menitan ya, kalau totalnya 15 menit gitu. Jadi 3 orang pertama. Kemudian seterusnya begitu nanti ada lagi yang mau respon 3 orang lagi, nanti kita tanya jawab lagi, merespon, dan seterusnya. Dan di akhir nanti forum ini tidak tidak menarik kesimpulan, maksudnya wah berarti yang benar adalah ini, yang salah adalah ini, tidak. Jadi nanti bentuknya notulen, nanti dibantu oleh Mas Robi untuk ya sedikit membacakan notulen ya Mas Robi ya, hasilnya diskusinya seperti apa. Jadi kita masih dalam di posisi open gitu ya, posisi terbuka. Jadi nggak memposisikan kanan atau kiri atau pro atau kontra, itu enggak. Jadi cuman notulen aja gitu supaya kita tercatat. Jadi kalau misal nanti ada open talk lagi dengan tema yang sama, kita bisa melanjutkan dari hasil notulen itu. Goalsnya adalah itu. Oke, ini ini adalah ruang lingkupnya. Jadi mohon untuk tidak keluar dari ruang lingkup ini, kita kasih barrier dulu ya, bahwa yang kita bahas adalah AI dalam ruang lingkup industri kreatif dulu. Kalau sampai AI dalam semisal accounting, itu kan ada AI juga, atau dalam teknologi yang lain ya, di bidang yang lain, perbankan atau apa, atau teknologi cryptocurrency atau bahkan mungkin apa blockchain dan sebagainya, mungkin nggak sejauh itu gitu, tapi fokus aja ke dalam ruang lingkup industri kreatif, misal animasi dan ruang lingkupnya gitu, itu masih diperbolehkan. Monggo saya persilahkan untuk bagi teman-teman yang mau raise hand. Bapak Ibu semua, saya izin hentikan presentasi dulu. Mungkin siapa yang mau menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Oke, udah 1 ya, ini antriannya baru 1. Oke. Langsung aja ya mungkin ya Mas Robi ya. Ya, langsung boleh Mas, silakan. Ya, nanti untuk yang lainnya kalau mau raise hand lagi silakan ya, atau diketik chat juga. Silakan Mas atau Mbak Envy. Mana tadi? Oh, halo. Open mic ya. Halo. Selamat malam semua. Kedengaran nggak ya? Ya, kedengaran. Oke. Silakan. Saya izin share screen ya Mas ya. Siap. Teman-teman semua.
Sebentar. Untuk Flores yang berikutnya siap-siap untuk ngasih ini juga ya. Kita share screenshot gitu ya Mas ya. Bawa data aja. Oh, benar. Ini udah terlihat belum ya? Terlihat, Mas. Mantap. Oke. Selamat malam semuanya. Terima kasih Mas Aditya Warmoko sama Mas Robi yang sudah memfasilitasi menghadirkan perbincangan ini, diskusi ini. Semoga diskusi malam ini bermanfaat. Sebelumnya terima kasih juga sudah memberikan waktu untuk memberikan pendapat ya teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noval Fadilah Akbar, atau biasa dikenal Envikrom kalau di sosial media, di akun-akun art saya gitu ya. Saat ini saya adalah seorang mahasiswa DKV. Saya juga sempat bulan Januari lalu menginisiasi sebuah gerakan di Twitter namanya #tolakgambar.ai gitu. Ini profil saya, gambar-gambar saya. Kalau misalkan teman-teman cari di sosial media yang profilnya seperti ini nih saya gitu. Kemudian langsung aja, mungkin bahas dasarnya dulu kali ya. Itu kan AI generative image itu kan sebuah mesin yang menggunakan kecerdasan buatan. Ini berdasarkan input ya. Ini kan iklannya Dol ini. Pasti teman-teman udah familiar gimana cara kerjanya gitu. Kira-kira kurang lebih seperti itu ya teman-teman, gimana cara kerjanya AI generative image ini, khususnya DALL-E. Kita input prompt, kemudian gambarnya keluar, dan untuk saat ini hasilnya sudah cukup memuaskan bisa dibilang. Tidak seperti tahun-tahun 2022 atau sebelumnya gitu ya, di mana jari aja masih nggak jelas dan gambar-gambar masih berantakan gitu. Sekarang sudah mulai rapih gitulah. Ini pengertian dasarnya lah kira-kira seperti itu. Kemudian gimana sih caranya AI generative image ini bekerja? Ini saya ambil dari diskusinya Carla Ortiz ya, konsep artisnya Marvel yang bikin desain Doctor Strange, kemudian Black Panther, ada juga Thor kalau nggak salah. Itu dia bilang dia menggunakan data set yang kemudian dipelajari oleh AI-nya, kemudian dia modifikasi ya, jadikan ada kayak noise-nya supaya bisa dibaca dan sebagainya. Saya jujur kurang paham bagaimana karena saya hanya sekedar praktisi freelance illustrator saja. Saya bukan orang teknisi di dalam ini. Mungkin teman-teman ada yang lebih paham, nanti bisa bantu menjelaskan bagaimana bekerjanya gitu ya kira-kira. Kira-kira seperti inilah, ada dataset, kemudian dipelajari AI, kemudian dari hasil pelajaran tersebut AI bisa menghasilkan gambar-gambar yang similar atau serupa dengan prompt-prompt yang dihasilkan dari pelajaran AI gitu. Nah, ini beberapa hasil gambar AI ya yang ada di internet. Ini saya ambil di Twitter, beberapa saya cantumkan sumbernya. Ini ada animasi juga yang ada orang bikin dari AI gambar kemudian dia animasikan seperti itu. Dalam artian dia ingin memperlihatkan bagaimana potensi AI gambar ini ketika dijadikan aset-aset game dan sebagainya ke depannya gitu. Ini ada yang bikin logo juga. Terus kemarin yang ramai waktu Pilpres dan ragam AI generated image tadi udah disampaikan sama Mas Aditya ya. Ada banyak banget. Kemudian ini beberapa contoh implementasinya di industri saat ini gitu ya.
Mungkin ini yang saya bahas di Indonesia. Ini dulu beberapa tahun lalu, beberapa saat lalu itu ada iklan dari Digibank. Dia pakai kolaborasi sama Kita selalu Serena ingin hidup full AI gitu. Cuma ini di take down kayaknya karena kontroversi kalau nggak salah. Kemudian di acara dengan Mata Najwa gitu ya. Itu kan kemarin dua apa namanya, gambar AI gitu. Kemudian ini kemarin juga dalam salah satu produk gitu ya, bikin saya down karena kontroversi tentunya ya, karena masih ada pro dan kontra saat ini gitu. Ini beberapa contoh aja, sebenarnya ada banyak banget implementasinya mungkin di industri saat ini. Cuma ini beberapa contoh yang bisa saya ambil. Kemudian sini ada juga beberapa contoh lain yang dari luar gitu ya. Ini ada anime dari Netflix yang full background-nya itu full background animasinya itu pakai AI gambar gitu. Maaf banget kalau misalkan videonya nggak bisa loading cepet ya. Kondisi saya lagi masalah saat ini. Ini di animasi ini gambar background-nya ini full pakai AI gambar. Jadi tim produksi animasinya mungkin hanya menganimasikan atau menggambar gambar-gambar karakternya saja ketika bergerak dan sebagainya. Kemudian ini ada sebuah board game yang full artwork-nya pakai AI gambar, teman-teman. Ini juga ada komik yang artwork-nya juga full AI gambar, ini dari Jepang kalau nggak salah. Next. Nah, kemudian apa sih kontroversi AI gambar? Ini hasil kesimpulan saya melihat fenomena yang ada. Ternyata dataset AI gambar ini berasal dari beragam karya di internet, termasuk karya-karya yang memiliki hak cipta. Nah, ini yang masalah utamanya ini sebenarnya. Developer AI gambar mengkomersialisasi teknologi hasil dari mencuri karya-karya tanpa izin pemilik hak cipta. Nah, ini juga permasalahan karena tentunya kalau misalkan lewat undang-undang hak cipta ini kan tidak boleh ya, teman-teman. Yang tentunya tidak hanya ada di Indonesia undang-undang hak cipta, ada juga di luar negeri dengan standar yang serupa gitu ya. Kemudian beberapa bulan lalu gitu, beberapa artis di Amerika Serikat tuh menuntut developer AI gambar. Ada Midjourney, Stability AI, OpenAI, Google, dan lain-lain. Ini teman-teman kalau mau cari lebih lanjut tentang PDF tuntutannya seperti apa atau pembahasan kasusnya seperti apa, teman-teman bisa cari keywordnya Carla Ortiz ya. Dia itu salah satu konsep artis yang menuntut, itu ada teman-temannya juga banyak, ada Sarah Anderson dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa cek sendiri seperti apa tuntutannya, itu ada PDF-nya. Kemudian gambar hasil generatif AI ini ternyata menurut pengadilan Amerika Serikat itu tidak bisa dilindungi hak cipta karena kurang tidak ada atau kurang sentuhan manusia gitu, katanya seperti itu. Kemudian gambar AI menurut beberapa narasumber yang saya dengarkan diskusi lain gitu ya, ini berpotensi merusak pasar ilustrasi dan seni gambar, khususnya gambar digital. Kenapa seperti ini? Alasannya kata mereka itu karena aksesnya yang mudah, kemudian hasil yang cepat, ini akan membentuk persepsi masyarakat kalau misalkan gambar digital itu atau seni digital bisa dihasilkan dengan cara yang cepat dan mudah. Dan tentunya ini juga sudah terbukti dengan beberapa perusahaan atau mungkin perusahaan kecil UMKM yang lebih memilih menggunakan AI gambar sebagai aset-aset, misalkan untuk sosial media mereka dan sebagainya gitu. Kemudian kehadiran AI gambar membuat sebagian ilustrator kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan pendapatan. Nah, ini nanti akan saya tempelkan beritanya, sumbernya seperti apa. Kemudian yang terakhir, kehadiran AI gambar yang tidak etis membuat kegaduhan di dunia maya dan merugikan kalangan artis atau ilustrator. Ini juga nanti akan saya sampaikan beberapa contohnya yang ada ya, teman-teman. Intinya beberapa kontroversinya yang saya dapatkan saat ini nih, beberapanya adalah ini. Kemudian next, nah ini dia. Ini dari Reuters, ada berita yang mana tuntutan artis-artis terhadap beberapa developer AI gambar ya. Karena kan tuntutannya itu jelas mereka melanggar hak moral di mana dia tidak mencantumkan kredit dari sumber-sumber datanya, khususnya sumber-sumber data yang memiliki hak cipta. Kemudian dari hasil
tersebut dia komersialisasikan. Itu yang mereka kemudian dikenal, dia konsep artisnya film-film Transformer, kemudian ada Alien juga, film Alien gitu. Dia bikin statement lewat berita yang dipublikasi. Ini nanti teman-teman bisa cari cek di Twitter juga, kalau a quarter of Illustrator 26% dan hampir sepertiga translator itu telah kehilangan kerja karena generatif AI. Kemudian lebih dari sepertiga ilustrator dan lebih dari 4 dalam 10 translator, 43%, itu mengatakan kalau income-nya atau penghasilannya berkurang karena adanya generatif AI. Nah, ini bukan orang sembarangan yang bilang ya teman-teman, ini benar-benar konsep artis dari Hollywood, bisa diulik lagi nanti sama teman-teman kalau penasaran. Nah, kemudian ini salah satu kontroversi AI gambar yang saya temukan beberapa saat lalu. Tentunya ini hanya beberapa saja, karena saya juga akan sulit untuk mencari dokumen-dokumen atau screenshotan dari beberapa bulan yang lalu di belakang gitu ya. Seperti seniman pixel art dari Indonesia, dia out karya pixelnya gitu kan di Twitter, kemudian ternyata dapat yang campur aduk gitu, kontroversi. Ada yang merespon kalau menuduh dia ini membuat karyanya melewati AI, karena AI ini memiliki konteks yang tidak etis dan masih kontroversial. Tentunya ini menjadi suatu permasalahan dan perbincangan di sosial media gitu. Dan akhirnya si artisnya ini Viko gitu kan, dia dituduh kalau misalkan gambar AI ini, kemudian muncul komentar-komentar negatif dan sebagainya, dan dia harus menghadapi hal tersebut sebagai artis ya, yang mana dahulu hal ini tuh nggak mungkin akan terjadi. Mungkin permasalahannya hanya sekitar plagiasi, ciplak atau menjiplak gitu ya. Tapi ini benar-benar sebuah karya baru dituduh menggunakan AI karena style atau warnanya yang serupa gitu. Dan ini di Facebook ada salah satu ilustrator gitu ya, yang stylenya anime itu, dia membagikan sketsa atau WIP work in progress-nya dia menggambar, kemudian sama beberapa oknum user AI gambar, itu dia ambil gambarnya kemudian dia selesaikan di AI gambar. Tentunya ini kan tidak etis ya, karena kan tanpa seizin si pemilik gambar, apalagi menghasilkan sampai hasil jadi gitu. Ini jadi sangat kontroversi sih kira-kira. Seperti itu. Kemudian ada lagi nih di Jepang, salah satu user AI ini menggunakan referensi gambar yang sudah ada, kemudian mereplikasi ya, sangat sesuai dengan posenya dan sebagainya. Kemudian mirip, meskipun ini bentuknya tidak 100% mirip, tapi kan ini replikasi. Bukti kalau misalkan gambar orang lain gitu. Kemudian ada dari Fallout, ini teman-teman kalau tahu IP Fallout itu yang game open world dystopian gitu-gitu ya. Ini juga menggunakan AI gambar ternyata dalam promosinya. Nah, tentunya ini juga menjadi kontroversi karena seperti yang kita tahu bagaimana AI gambar menghasilkan gambar itu melanggar hak cipta banyak artis gitu ya. Itu. Kemudian saya iseng nih beberapa waktu lalu menanyakan ke ChatGPT ya, yang mana OpenAI salah satu yang menaungi DALL-E juga. Saya tanyakan apakah DALL-E ini melanggar hak cipta gitu dalam sumber data trainingnya. Ternyata ChatGPT mengakui sendiri bahwa DALL-E ini memang ada kemungkinan melanggar hak cipta gitu. Karena di DALL-E ini mereka tidak mendeklarasikan datanya itu dari mana dan sebagainya. Dan ketika kita search atau kita generate prompt yang mendeskripsikan karakter orang yang memiliki yang dalam perlindungan hak cipta dan sebagainya, itu mereka bisa mengenerate-kan. Misalkan kayak konteksnya Disney atau Mario dan sebagainya, itu mereka bisa ternyata. Dan karena si DALL-E ini tidak mendeklarasikan sumbernya seperti apa, ini jadi permasalahan karena kita nggak tahu ini apakah ada karya yang diinput di sana atau tidak gitu. Nah, kemudian dasar hukum hak ciptanya itu kalau di Indonesia ya, ini ada di UU Hak Cipta pasal 4, di mana hak cipta ini merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Yang artinya ini hak cipta ini hanya dimiliki oleh si pencipta ya, eksklusif karena konteksnya eksklusif. Dan hak yang eksklusif itu adalah hak moral dan hak ekonomi. Hak moral kalau menurut smartlegal.id ini maksudnya adalah
untuk mempertahankan integritas dan hak untuk diberikan kredit atas ciptaannya. Kemudian untuk ekonomi, hak pencipta untuk memanfaatkan keuntungan yang diperoleh atas ciptaannya. Ini kalau misalkan ada pihak lain yang tidak memegang hak cipta, kemudian menggunakan keuntungan hak-hak ini dengan melanggar hak ini, tentunya ini bisa dikategorikan melanggar hak cipta dan bisa dipermasalahkan gitu ya. Nah ini serupa dengan yang ada di luar tentunya atau di Amerika. Karena itulah beberapa artis menuntut developer AI gambar ini gitu. Nah ini poster kemarin Januari yang saya bikin sama teman saya, yang kebetulan sempat trending Twitter juga. Karena ternyata banyak yang mensupport, tidak cuma dari artis-artis kecil, ternyata ada beberapa yang mensupport kita, dan gerakan ini saya konsultasikan sama konsep artis dari Indonesia juga. Oh ya, siap. Nah, ini solusi yang bisa dipertimbangkan menurut kami gitu ya. Yang satu itu membuat regulasi menyoleh atau mendesak pemerintah dalam regulasi AI gambar gitu. Kemudian menghadirkan diskursus AI gambar dari perspektif kontra dan pro, karena saya lihat ini masih jarang hal seperti ini di Indonesia ya. Kemudian melakukan penanaman moral dan etika dalam berkarya sejak dini oleh lembaga pendidikan yang ada, yang tentunya ini jadi menurut saya menjadi tanggung jawab akademisi yang ada di ruang lingkup seni atau industri kreatif atau di kafe gitu ya. Kemudian saling mensosialisasikan mengenai keteretikan AI gambar sehingga masyarakat mendapatkan dua sudut perspektif dengan harapan memunculkan persepsi teknologi, mempromosikan penggunaan glaze dan night set teknologi dari Benzhou untuk membantu melawan ketidaketisan AI gambar ini atau mempromosikan protes kita seperti itu. Ini sumber-sumber tadi gitu ya. Mohon maaf, saya rasa Mas, kira-kira teman-teman semua. Ya, terima kasih Mas. Sudah sampai di akhir juga. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Mas. Mohon maaf, mungkin saya perlu tegas lagi ya. Nanti sebenarnya cukup 5 menit saja. Jadi nanti untuk pemberian pernyataan atau ya pendapat, dimohon untuk memberikan poin-poin utamanya saja, yang memang bisa di poin-poin paling penting dulu aja selama 5 menit supaya jadi pembahasan. Seperti tadi yang penting kan tadi udah dapat bahwa terakhir itu ada solusinya juga ya, dari Mas siapa tadi? Namanya siapa? Noval. Oh ya, sorry Mas Noval tadi udah nangkep. Oke, di sini setelah ini antrian berikutnya Mas Aruman Hasmi. Silahkan Mas Aruman Hasmi. 5 menit ya. Mohon maaf tadi, nanti saya akan lebih tegas lagi untuk 5 menit. Mohon untuk pilih yang yang poin-poinnya ya Mas ya. Terima kasih, monggo Mas Aruman, silahkan. Sorry, ini saya sharing atau mau respon dari materinya sebelumnya. Saya nggak bisa materi respon. Silahkan Mas, nggak apa-apa. Gimana? Silahkan, nggak apa-apa. Ya, oke, terima kasih semuanya. Ini saya nggak persiapan materi yang sekali karena sudah saya hanya tertarik di sharing session kali ini terkait AI. Jadi pergerakan dulu saya Aruman, kebetulan saya juga sempat belajar teknik informatika sedikit. Jadi untuk AI itu, ya kenapa? Silakan mas. Maaf mas. Oh, maaf tadi bisa dia. Sorry. Jadi singkat saja beberapa poin yang mau saya jelaskan. Sepemahaman saya ketika belajar tentang AI itu, terutama AI image generative itu, bahwa sebenarnya dia konsepnya seperti kecerdasan buatan sama seperti manusia yang dia learning, belajar. Jadi ketika AI itu diberi satu contoh gambar, misalnya adalah gambar seperti yang dari Mas Novel sebelumnya, ada deep learning dan machine learning tadi. Jadi AI itu dia merespon, kita memberi data set finding, ini gambar kuda. Lalu AI itu dia memahami
dengan mengolah data sedemikian rupa, karena di dalam gambar itu kan ada kode di setiap pixelnya dengan value nilai 0 sampai 225. Dengan metode sedemikian rupa ada berbagai macam, lalu dia bisa mengaku ini adalah image kuda. Dia mempelajari begitu seterusnya dengan kode gambar, misalkan kode gambar kuda, dengan gambar kuda yang lainnya dia terus pahami, terus dia melatih gambar. Jadi sebenarnya yang dilakukan AI itu adalah dia membuat gambar baru seumpama saya. Jadi beberapa kontroversi yang sudah disampaikan tadi, poinnya adalah karena datasetnya tadi adalah menggunakan image-image yang melanggar hak cipta. Begitu. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana jika AI itu adalah dikategorikan sebagai manusia, dia bisa belajar dengan menggunakan referensi-referensi yang memiliki hak cipta, sedangkan dia tidak mempublikasikan karya tersebut sebagai karya baru dengan teknik yang sangat kuat yang untuk gambar hanya sebagai referensi. Kita sendiri masyarakat juga belajar bahwa berilustrasi itu saya mencontoh dulu mungkin awal referensi dari anime, karakter, sebagainya, terus kita awal sendiri gambar berdiri sesuai dengan permintaan. Sebenarnya yang jadi permasalahan itu adalah orang yang menggunakan AI atau AI-nya sendiri yang dipermasalahkan. Jika AI-nya sendiri yang dipermasalahkan, seharusnya AI bisa dihukumi sebagai manusia, di mana dia bisa membuat sesuatu yang melanggar cipta, atau manusianya yang menggunakan AI yang sama dengan artis ketika diperintah oleh seseorang atau atasannya untuk membuat sebuah gambar, apakah yang melanggar itu adalah yang pesan ke artisnya atau si artis sendiri juga ikut? Tapi kalau saya juga keduanya juga akan. Sedangkan kalau AI kan si AI-nya sendiri kan nggak kena dihukumi, yang sebenarnya adalah yang membuat, yang menggunakan using. Oke, saya jadi terima kasih. Ya, saya rasa cukup ya. Terima kasih Mas Aruman atas pendapatnya. Kami di sini nanti Mas Robi membantu untuk notulen juga ya. Jadi ini tercatat gitu ya, termasuk pendapat-pendapatnya masing-masing. Jadi ini udah lumayan kelihatan nih tadi yang kontra bahkan tolak AI, dan ini yang ada penjelasan logis atau lebih ke sisi apa ya? Bagaimana jika gitu ya Mas Aruman ya, bagaimana jika itu diumpamakan seperti manusia dan lain-lain. Oke, setelah ini tadi mohon maaf saya kepencet turunkan resen ya. Tadi yang udah resen duluan Mas Pur, silahkan Mas Adar Pur untuk memberi pendapatnya. Monggo Mas Pur. Oke ya, terima kasih. Ini saya izin share screen ya. Ya siap. Bentar. Oke, ya, izin menyampaikan sebuah pendapat ini, opini pribadi sebenarnya. Apakah AI menguntungkan artis ya? Bagi saya, opini saya, dan saya ini berdiskusi juga sama teman saya yang ada hadir juga di sini, namanya Zakir Matuo. Itu background-nya ya di animasi, untuk saya juga di teknologi juga, jadi mungkin ada kaitannya juga soal AI. Oke, pernah mengerjakan ini juga bisa dilihat, dan saya mau menghemat waktu juga soalnya ini 5 menit. Oke, saya tuh suka berpikir ke basic dulu sih. Art itu apa sih, sama artis itu. Kalau saya berdiskusi berpikir gitu, art kan seni gitu. Udah, seni ini banyak cabangnya, ada seni rupa, seni pertunjukan, seni sastra. Di dalam seni rupa tuh ada seni lukis, kriya patung, terus tari, musik juga ada, dan ini udah ada sejak lama dan berhubungan juga dengan manusia. Semakin berkembang ini juga ada campur tangan oleh teknologi juga. Misal kita sekarang di era digital, kita juga membuat seni menggunakan alat digital juga, seperti digital painting seperti itu. Nah, kita berprogres lagi sekarang mulai masuk ke AI. Nah, AI juga sekarang merambah ke seni juga. Ada seni AI yang mengenerate gambar, seni rupa. Terus ada juga seni
seni musik juga ada apa? Suno AI. Terus terus yang seni tulis seperti karya ilmiah, ChatGPT itu juga bisa. Jadi seni ada banyak cabangnya. Terus untuk artis yaitu seniman yang mempelajari ilmu dari seni ini. Bisa seniman berarti dia mempelajari seni rupa, ke seni murni dan seni lukis. Musik juga seperti itu. Oke, kita kerucutkan lagi gitu. Kita ambil contoh artis gitu. Jadi seorang biasa nih, terus belajar ilmu seni. Nah, di sini seni rupa. Dia belajar soal komponen seni rupa itu apa. Jadi ada titik, garis, bidang, bentuk, ruang, tekstur, warna. Nah, dari pengetahuan dia tentang seni rupa, seni murni dan unsur-unsurnya, dan teknik-tekniknya juga, dia bisa menghasilkan sebuah seni rupa dari ilmunya yang dia pelajari tadi. Itu untuk menjadi artis. Terus bagaimana sebuah art itu tercipta? Jadi dari artis, dari ilmunya yang dia pelajari tadi, dia bisa menghasilkan art. Nah, di sini proses value dari art-nya. Di sini, semua orang bisa memikirkan ide, tapi tidak semua orang bisa menghasilkan sebuah seni. Oke, terus bagaimana dengan AI? Oke, kalau yang tadi seperti ini, dari seniman, dia belajar ilmu seni, dia menerapkan ilmu seni dengan proses, butuh waktu juga, terus dia menciptakan karya seni. Nah, apakah AI juga melakukan hal yang sama atau beda gitu? Secara singkat, AI itu kalau menurut saya yaitu sebuah algoritma yang didesain untuk melihat banyak gambar, terus dia mempelajari komponen-komponen apa yang ada di gambar ini. Oh, ini gambar kucing, unsurnya ada apa aja. Terus AI itu merecreate gambar. Nah, tapi AI itu tidak bisa berjalan sendiri. Ada orang, nah, orang ini ingin membuat sebuah karya. Cuman orang ini nggak bisa, belum belajar ilmu seni rupa. Dia ingin menghasilkan seni rupa, maka dia memanfaatkan AI sebagai alatnya. Alat itu. Tapi apakah berarti hasil output dari artis generated AI itu sama? Enggak sih, kalau menurut saya. Dari mananya yang beda? Kalau saya ini dari proses kreatifnya. Terputus ya. Halo? Mas Pur? Halo? Aman Mas, aman. Lanjut. Oh, lanjut. Aman. Nah, Oh, value-nya itu ada di prosesnya, proses kreatif. Ini belajar dari menggunakan unsur seni rupa, teknik menggambar, dan medianya. Kalau dari AI ini menggunakan tes deskriptif, sampel, dan gambar. Ini di luar dari morali boleh apa enggak ya? Terus jadi kapan? Mas Oh ya, Pur ya, ini 5 menit. selesai. Terakhir, bentar lagi. Kapan menguntungkan AI ini menguntungkan bagi artis? Ketika bisa memudahkan proses kerja dan membutuhkan efisiensi waktu. Contohnya bagaimana? Ini barusan terjadi nggak lama. Jadi ada teman saya modeler, dia pengen bikin sebuah porto kemasan, dia butuh ilustrasi apel, dia bisa menggambar apel, cuman butuh waktu dan butuh belajar bagaimana mungkin value line kayak gitu. Nah, dia meminta AI untuk membuatkan ilustrasi. Jadi problem solved. Di situ bisa menguntungkan AI. Menguntungkan artis. Jadi apakah akan mengancam artis? Menurut kami pribadi tidak. Artis mempunyai value yang berbeda dengan AI dan tidak bisa digantikan satu sama lain. Ya, seperti itu pernyataan saya sih. Terima kasih. Saya stop sharing ya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mas Pur. Oke, menarik ini pembahasannya, jadi semakin mengerucut ya untuk dari sudut pandang masing-masing gitu. Jadi kita menemukan dari dua sisi lagi. Jadi tadi yang kontra, kemudian yang pro.
yang mungkin di tengah-tengah ya Mas Aruman, kemudian yang ketiga ini Mas Pur menganggap bahwa menguntungkan karena memang disrupsi itu selalu ada ya, mungkin misal kayak ojol dan opang sekarang masih jadi perdebatan juga. Oke, kemudian ini seperti yang saya mohon maaf tadi ini saya tambahin lagi ya, untuk teman-teman nanti akan dari chat di chat nanti akan Mas Robi atau saya juga nanti akan memberi kode ketika mungkin tinggal 1 menit aja ya, supaya teman-teman ketika memberikan pemaparan itu bisa jaga-jaga gitu, biar persiapan 1 menit itu mau dipakai buat apa gitu. Kita patuhi peraturan 5 menit pas. Kemudian ya, atau yang mau menyampaikan pendapat lagi. Di sini sudah ada Mas Alfi yang sudah resen. Silahkan untuk, pada dasarnya konsepnya kemarin tadi itu rulesnya adalah menanggapi dari topiknya ya Mas Alfi ya, topik yang tadi disampaikan Mas Tiga pertama. Monggo Mas Alfi, silakan. Yo, izin share ini ya Mas, share screen. Singkat saja. Ya. Share screen. Window, oh ya. Apa sudah terlihat? Nah, ada ya. Ya. Jadi langsung aja. Ini sebenarnya materi ini ya. Sudah terlihat gambarnya? Udah ya? Aman Mas? Sudah Mas. Oh sudah, oke. Ya ini waktu itu materi untuk acara talkshow di pamerannya si Denny Rahman ya waktu itu. Jadi bahas tentang tantangan dalam revolusi kreatif dan pembelajaran. Mungkin nih saya sampainya singkat aja karena tadi udah hampir ada semua. Jadi oh ya sebelumnya mau perkenalkan dulu yang belum kenal. Jadi saya Alfi, kebetulan sekarang menghandle satu studio animasi sama komik namanya Kampung Monster. Jadi kita fokus di ini ya, di IP dan teknologinya. Ini saya singkat aja. Nah ini dia. Jadi tadi kan sudah didefinisikan ya itu apa sih sebenarnya AI itu segala macam. Nah tapi yang sebenarnya yang kita tadi lupa ini sebenarnya saya mau membalikan ke berapa puluh tahun lalu waktu AI itu digagas ya. Jadi sebenarnya ini kan kalau kita telusuri lagi itu kan sebenarnya kan AI itu dibuat sebagai solusi sebagai berbagi persoalan manusia tuh. Jadi semacam gimana cara menyelesaikan sebuah persoalan. Nah ini sebenarnya udah banyak ya. Jadi dari gelombang 1, gelombang 2, sama gelombang 3. Jadi dari sejarahnya sampai hari ini, sampai detik ini itu sudah ada dari tahun 1950-an gitu ya. Jadi untuk upaya manusia untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, terus kemudian boomingnya kan sekarang nih ceritanya gara-gara apa? Kalau menurut saya sebenarnya yang menyebabkan itu kan kayak tadi yang udah dibahas ya sama sama teman-teman sebelumnya. Jadi soal aspek legal yang terkait sama copyright segala macam dan lain-lain lah. Nah itu ntar mungkin teman-teman bisa sama-sama bisa nyari. Nah ini tadi juga udah dibahas sama Mas Pur juga ya, AI dan seni. Nah ini saya skip aja. Jadi esensial mendefinisikan apa sih itu AI art dan segala macam ya. Jadi supaya nggak rancu gitu ya. Nah ini juga ada yang terkait dengan art itu bedanya apa dengan AI gitu. Nah kan kalau dulu mungkin kebetulan di sini ada Mas Zaro ya, mungkin tahu istilah pas era-era di mana ada konvergensi antara tradisional ke digital itu kan dulu kan juga sempat hampir sama kejadian seperti ini. Jadi kontroversi antara teknik dan segala macam dan yang lain. Nah ini hampir sama. Nah ini juga ada triple art dan cara kerjanya. Nah semuanya kan udah dibahas ini. Nah saya sih sebenarnya mau membahas yang ini nih. Nah ini dia. Nah, jadi ini sebenarnya poin yang terakhir. Jadi sebenarnya solusinya sih menurut saya gini. Jadi ketika kita berbicara soal legal atau tidak legal, sebenarnya yang jadi permasalahan sekarang adalah proses training yang dilakukan oleh AI itu feedingnya itu kan melakukan ya
mungkin teman-teman yang anti AI itu kan sering bilang, oh ini hasil dari pencurian segala macam gitu ya. Nah itu kan permasalahannya. Nah pertanyaannya adalah gimana kalau pakan atau feeding data trainingnya itu menggunakan karya senimannya sendiri. Nah ini juga sebenarnya juga untuk menengahi ya, bahwa selama ini kan selalu ada ini ya, kalau kita lihat di software itu sering ada istilah, wah ini ya apa namanya seniman dadakan segala macam yang nggak bisa gambar, akhirnya dia bisa nge-prompt segala macam, malah ada bercandaannya, yaudah bikin aja nanti kampus jurusan prompter atau apa gitu ya, sampai ada bercanda-bercanda seperti itu gitu. Nah kalau menurut saya justru saya pikir justru ini adalah sebuah peluang, ya itu tadi balik lagi ketika ini menjadi sebuah apa namanya AI itu adalah sebuah teknologi untuk memecahkan sebuah persoalan, tentunya ini dia makanya. Jadi kita harus mencari apa sih sebenarnya yang bisa di apa namanya yang bisa kita cari supaya ini enggak terus-terusan apa ya istilahnya cuma ada otot gitu loh. Apa namanya sementara di luar sana tiap hari ada AI baru, bahkan sekarang ya. Jadi makin apa namanya masif sekali dengan ada apa tadi itu yang baru itu habisnya kan ada untuk AI untuk yang video ya Sora.ai itu sekarang berapa hari yang lalu ada apa tuh Fora atau apa gitu ya untuk punyanya China. Nah ini kita justru harus ke arah situ gitu loh. Jadi apa namanya apa sih sebenarnya untuk bisa menjembatani salah satunya tadi. Jadi gimana kalau pakan itu adalah punya kita sendiri gitu, karya kita sendiri gitu. Jadi yang kalau selama ini kan yang diributkan adalah oh ini feedingnya nyolong dari gambar orang segala macam gitu. Nah kalau feedingnya yang itu kayak gambar kita sendiri, nah itu kan sebenarnya sudah terjadi ya. Kalau kita lihat di Adobe Firefly itu apa namanya memfeeding itu ini ya apa namanya yang dilatih itu adalah gambar-gambar yang sudah tercopyright gitu. Nah malah saya berpikiran mungkin berapa bulan lagi misalkan ada bisa ya. Oke lah, mungkin ini bisa jadi satu solusi buat teman-teman. Justru harusnya teman-teman ilustrator, teman-teman animator segala macam harusnya bersyukur. Itu sih kalau menurut saya sih. Jadi apa namanya untuk persoalan soal apa namanya masalah itu tadi ya sebenarnya sih harusnya bisa terpecahkan dengan adanya personal AI tadi. Kesimpulannya ya tadi adaptasi tadi gitu. Ya, Mas. Sudah selesai ya. Oke, ya kayaknya saya akhirnya dengan itu aja. Mungkin kita intinya adalah harus siap beradaptasi. Oke, kira-kira kayak gitu aja dulu ya. Nanti kita bisa sharing lagi. Oke, Mas Adit. Terima kasih. Mas Albi. Ya. Ini kemudian ada Mas Danartri ya untuk menanggapi lagi. Jadi nanti mungkin ini udah berarti berapa? Ada 5 orang ya. Saya buka satu lagi, kemudian nanti kita bisa lebih bebas untuk bertanya lagi ya. Obrolannya ini sudah lumayan mengerucut. Saya sudah lihat notulennya Mas Robi juga bahwa poin-poinnya udah nangkep nih yang pembahasannya. Jadi nanti setelah Mas Danar kita bisa lebih terbuka lagi, lebih bebas lagi untuk ngobrol. Jadi dari 3 itu topiknya udah lumayan kelihatan. Nah itu pembahasannya lebih ke arah situ dulu aja. Silahkan Mas Danar untuk memberikan pendapatnya. Kalau ada materi juga diperbolehkan. Monggo Mas Danar. Oke, selamat malam teman-teman. Salam kenal, nama saya Danar. Saya mau cerita aja, jadi saya nggak punya persiapan ya untuk mungkin saya akan share nanti beberapa video yang saya pernah kerjakan. Dan saya adalah pengguna AI beberapa waktu terakhir ini, mungkin hampir setahun 2 tahunan. Saya menggunakan AI untuk implementasi pekerjaan saya. Jadi kasusnya adalah saya seorang visual apa ya? Kalau dibilang visual artis kok terlalu artis ya. Jadi saya engineering ya. Saya lebih seorang engineering pekerjaan untuk bidang-bidang implementasi multimedia. Mungkin saya akan share teman-teman berapa apa sih yang saya maksud di situ. Saya juga share biasanya di YouTube saya. Pertama saya akan cerita dulu saya menggunakan AI untuk apa. Pertama yang umum ya, saya pakai gunakan apa ChatGPT untuk masalah bikin desain dan lain-lain. Sebenarnya bukan bikin ya, lebih tepatnya untuk mencari starting point atau mencari mood untuk memulai bagaimana saya kan pekerjaan itu. Karena kalau dibilang artis saya enggak, saya hanya seorang pekerja aja. Jadi yang saya lakukan biasanya hal-hal yang apa ya diminta oleh klien saya. Jadi kalau artis itu kan jual karya ya. Kalau saya enggak, saya itu hanya tukang aja.
tukang yang mengerjakan permintaan klien saya untuk sebuah kasus pekerjaan sebuah. Salah satunya ini. Jadi saya sering saya gunakan AI untuk pekerjaan visual untuk stage. Biasanya kadang butuh ini ya, butuh membuat sebuah visual yang cepat, kan real time. Ini saya coba kemarin sempat saya share juga di YouTube saya, ada di Danar Triyudhistira. Jadi saya menggunakan Stable Diffusion. Jadi saya menggunakan Stream Diffusion, dan di mana sebenarnya untuk melakukan proses ini data gambar yang kita gunakan, saya masih menggunakan data gambar dari Civit AI, di mana data gambar yang dia memproses video saya secara real time, di mana gambar saya akan diproses dan menjadi gambar baru ya di sini. Nah, salah satunya juga ini, mungkin saya sambil cerita teknisnya saja. Untuk membuat gambar ini dibutuhkan pertama engine untuk memproses sebuah data gambar, dan akhirnya data gambar itu kita kasih perintah seperti layaknya kita memanfaatkan Google, memanfaatkan search engine, di mana intinya bukan masalah, intinya ada di wawasan kita terhadap membuat perintah. Jadi bagi saya dia hanyalah mesin yang kita perintah. Jadi outputnya seperti apa sebenarnya tergantung kita merintahnya apa. Kemudian data yang dia visualkan ini adalah data referensi. Data referensi ini mungkin kalau teman-teman saya paling banyak menggunakan cari referensinya di sini, bahkan di sini teman-teman bisa bikin ya. Yang open source juga ada yang bisa kita kerjakan secara offline. Jadi yang saya lakukan ini bukan online. Jadi ini kalau yang saya lakukan di sini offline semuanya, sehingga data-data yang dibuat di sini itu adalah data yang kita ambil dari komputer kita yang sudah menjadi formatnya. Kalau di teman-teman cari di sini, dia formatnya berupa ini ya, kayak mungkin kalau di sini ada Stream Diffusion, lalu di sini ada sebutannya apa ya? Mungkin sebutannya Sora ya kalau di sini. Di mana data itu sebenarnya bisa kita membuatnya. Jadi kita bisa create di sini dengan menggenerate data kita. Jadi karena saya bukan seniman, mungkin teman ini bagi saya sangat membantu buat teman-teman yang sudah seorang seniman dan punya style karyanya sendiri, sehingga bisa membuat karya teman-teman dengan menggunakan AI ini untuk membantu mendistribusikan karya kita yang baru. Dan itu tetap digunakan data sumbernya adalah karya kita sendiri ya. Mungkin kalau kita ngelihat di Adobe atau di yang online ya, saya kurang paham juga kalau yang online itu data mereka dari mana. Tapi saya pikir tentu sudah terpikirkan kalau terkait license-nya seperti apa, tentu itu sudah terpikirkan ya. Cuman kalau yang saya lakukan selama ini ya udah saya gunakan AI selayaknya alat bantu aja sih. Alat bantu, misalkan saya juga seorang animator dulunya. Jadi ketika saya gunakan membuat sebuah desain, misalkan ingin membuat ini ya, saya biasanya akan menggunakan referensinya untuk menjadi sebuah animasi. Oke, kalau untuk urusan gambar mungkin saya nggak tahu gambar ini akan terlicense atau enggak. Cuman ini sudut pandang saya berpikirnya gini, ini membantu banget bagaimana saya cukup untuk mencari konsep itu cukup dengan bantuan ChatGPT atau AI. Sama halnya yang kita lakukan dulu sebelum ada AI, kita mencari konsep, mencari referensi di Google. Kita gunakan Google untuk search, kemudian kita dapatkan referensinya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan itu kan tergantung dari wawasan kita, tergantung apa yang kita tulis, juga tentu pengalaman kita. Tentu saja enggak yang asal yang asal cari ya, tentu untuk proses. Nah, selain itu juga mungkin ini saya ada project juga saya implementasikan. Ini saya sedang bikin sebuah project yang saya gunakan untuk sebuah media projection. Di sini ini adalah ruangannya ukuran sekitar berapa ini? Nah, 8 kali 6 meter. Nantinya orang di dalamnya itu bisa create prompt, kemudian muncullah artwork.
artwork yang dimunculkan di sini, saat ini saya masih menggunakan juga dari Stable Diffusion, tapi saya berpikir kalau ada apa ya, data desain dari seorang seniman, tentunya itu nanti data itu bisa digunakan oleh orang-orang yang ada di sini untuk membuat karya dengan stylenya dia gitu. Itu tentu dengan tujuan artisnya ya. Oke, mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih Mas Danar, waktu sudah habis juga ya. Oke. Saya seperti itu pengalaman saya menggunakan AI untuk pekerjaan saya saat ini. Ya, oke, terima kasih. Di sini ada yang udah resen juga, Mas Riza. Tapi sebelum itu nanti sebagai moderator saya lebih kerucutkan lagi bahwa sebenarnya tadi sudah ada beberapa notulen ya sudah ditulis dengan Mas Robi. Sebenarnya ada saya sisipkan pertanyaan, kemudian nanti Mas Riza bisa merespon juga mungkin. Tadi sebenarnya muncul pertanyaan, sebenarnya apa yang bermasalah itu teknologinya? Karena kan di awal tadi Mas Noval ya menyebutkan bahkan tolak AI gitu. Dan memberi juga solusinya seperti memakai glass dan sebagainya gitu, dan sempat trending juga gitu. Nah, yang jadi poin highlightnya yang pertanyaan itu adalah sebenarnya yang bermasalah itu AI-nya atau user AI-nya gitu. Kalau tadi disebutkan, saya berusaha ngerangkum ya, disebutkan Mas Alfi juga, sebenarnya kan ini terjadi di masa-masa sebelumnya. Transisi dari teknologi tradisional ke digital aja jadi problem. Seakan-akan jadi, wah seniman tradisional kehilangan job desk gitu, kehilangan pekerjaan lagi gitu. Dan digantikan semua dengan yang digital. Nah itu kan terjadi, dan itu terjadi sekarang juga gitu. Teman-teman yang tadinya bergerak di bidang ya maksudnya secara gambar digital dan sampai nyebutkan tadi ya kematian digital art kemudian berubah menjadi AI semua gitu. Nah itu ya poinnya mungkin saya sisipkan dikit supaya nanti bisa pembahasan lagi di peserta selanjutnya yang udah raise. Apakah ini pertanyaannya, apakah yang bermasalah itu teknologi AI-nya atau usernya? Nanti saya akan spill lagi pertanyaan lagi gitu ya untuk bisa dibahas lagi. Monggo ini tadi udah resen Mas Iza. Monggo Mas Iza disampaikan dulu mungkin pendapatnya. Monggo Mas Iza. Saya sekarang di. Iya Mas Iza. Tadi kan udah resen urutannya. Ya. Monggo. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya sudah menggunakan AI sekitar 4 tahun ya. Waktu saya dapat job dari LIPI untuk mempercepat menggambar manual rotoscoping waktu itu pakai AppScenes. Teman-teman animasi udah pada lihat itu. Tapi yang saya lakukan di sini tidak mengenerate artnya orang lain, tapi art dari tim kami sendiri. Kemudian menurut saya tidak menguntungkan artis sama sekali. Artis ya, the real artist, seniman. Justru artis berutang banyak. Justru AI beruntung. Artis menguntungkan sendiri. Karena bahan dasarnya adalah orang-orang yang berkarya. Nah, saya kotakkan menjadi 2. Yang pertama adalah seniman dan pekerja seni. Tadi Mas Danar ngomong bahwa beliau pekerja seni. Saya pikir itu fair. Karena the real artist dia akan kehilangan yang namanya fulfill ya, atau craftingnya, atau kerajinan tangannya. Jadi saya pikir AI ini dan saya masih menggunakan hingga saat ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya cepat, sifatnya dia tidak merepresentasikan saya sama sekali gitu. Yang hilang dari AI adalah dia sangat cepat sehingga tidak ada proses kehangatan, ada riset, ada pembelajaran yang mendalam, meskipun tetap ruwet ya. AI itu ruwet, jangan salah. Jadi tidak semudah itu. Kalau kita mau advance di AI, kita butuh bandwidth yang banyak, butuh waktu yang panjang juga. Jadi buat saya AI seperti pun ada, saya menggunakan kopi instan di saat-saatnya waktu untuk menyeduh sendiri kopi yang pengen saya bikin dengan tangan saya.
Jadi perasaan saya ketika menggunakan AI, saya tetap too good to be true. Jadi sangat yang coba AI adalah di hasrat ngartis ya, pengen terlihat sempurna karyanya gitu. Itu dari teknologi. Jadi saya ibarat kita mencari pasangan ya, atau tool, AI ini terlalu sempurna menurut saya. Jadi kalau saya mau pacaran sama orang ini, posisi saya nggak ada di situ karena udah semua bisa dilakukan gitu. Jadi itu fenomenanya gitu, dan buat saya yang saat ini masih mencoba mencari sisi dari seni saya pikir AI ini mengganggu buat saya untuk mencari personal brand atau personal di kegiatan kesenian. Tapi ya saya menggunakan itu untuk kerja-kerja yang cepat, yang asik dan bermain-main gitu. Kemudian saya justru menyimpulkan begini, dengan adanya AI sebagai seniman, the real artist, atau orang-orang yang memang dia percaya diri dengan kemampuannya, justru ini kesempatan untuk menaikkan tarifnya. Karena apa? Karena kerja-kerja craftingnya itu mahal gitu. Nah kalau gampangnya gini, kalau ada klien pengen cepat, murah, terus bagus, ya pakai AI aja gitu. Kasih aja murah gitu. Tapi kalau dia memang pengen personal project, pengen personal touching dari si senimannya, ya itu kesempatan kita untuk menaikkan tarif dalam kerja-kerja crafting dari si seniman itu. Soal kontroversinya di mana-mana dari dulu selalu kontroversi, dan itu menarik karena memang regulasi itu selalu terlambat datangnya dari teknologi itu sendiri. Tapi sebelum kita mengklaim atau kita protes dengan AI bahwa itu jiplak sana jiplak sini, sebaiknya kita berkaca sendiri dulu ketika kita menggunakan atau berkarya itu, apakah kita sudah jujur terhadap diri kita? Apakah kita memang beneran mengeksplor dari dalam? Apakah kita menggunakan software yang berbayar atau enggak? Apakah kita sudah memakai tekstur yang kita bikin sendiri dan lain-lain? Saya pikir kontroversi akan berkembang, tapi sebaiknya kita sebelum komentar sana sini ya kita berkaca dulu terhadap apa yang sudah kita lakukan. Jadi kesimpulan saya, AI ini tidak bisa menggantikan seniman, tetapi kerja seni harus menggunakan AI untuk mempercepat, mempermudah, dan membuat karyanya bervariasi. Gitu aja Mas Adit, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Iza. Tepat waktu ini. Oke, menarik. Jadi ini semakin mengerucut ya. Kalau tadi pertanyaan saya, apakah yang bermasalah AI-nya, teknologinya atau usernya gitu. Jadi bisa dibilang kembali ke kitanya menyikapi teknologi ini ya gitu ya. Dan tadi juga ada satu notes lagi yang menarik menurut saya, dikotomi antara ya pure artis yang memang dia mengcraft gitu ya, yang bikinnya itu benar-benar dari dari diri sendiri gitu, hati gitu ya, yang memang butuh inspirasi yang dari personal gitu, dibedakan dengan pekerja seni atau ya memang yang butuh cepat, seperti yang tadi Mas Danartri sebutkan bahwa menjelaskan bahwa saya bukan seniman tapi saya pekerja seni atau engineer bahkan gitu, yang memang ngotak-ngatik itu untuk dijadikan ya outputnya sebenarnya juga karya seni gitu. Nah itu menarik ya, jadi ini bisa lebih mengerucut lagi, mungkin nanti seperti rules di awal bahwa nanti tolong untuk peserta berikutnya atau yang udah resen merespon dari pernyataan sebelumnya gitu, sebelumnya direspon. Seperti itu ya kurang lebih. saya juga mulai belajar juga ini, sedikit belajar, karena jujur saya sejauh ini AI tidak saya pakai sebagai final product memang,
tapi lebih kepada kemain-mainnya atau mungkin di praproduksi gitu ya, dan masih belum tahu juga harus bersikap seperti apa gitu. Karena pada dasarnya kadang saya pikir seperti Mas Yuda bilang tadi, kita harus kembali ke diri kita sendiri juga kan. Jangan-jangan saya juga nggak benar-benar pure clear sebagai ya tadi artis, benar-benar artis kan juga enggak gitu. Sesekali kita juga harus nomot sana sini gitu ya, dari inspirasi sana sini gitu. Oke, ini udah ada Mas Noval lagi ya untuk merespon. Mungkin ini nanti akan kita batasi ya Mas Noval, mungkin nggak terlalu banyak ya Mas Noval ya, karena tadi Mas Noval udah mempresentasikan. Mungkin saya kasih waktu agak sedikit nggak apa ya Mas Noval ya, biar fair untuk yang lain, nanti mungkin 2 menit atau berapa menit. Monggo Mas Noval untuk merespon. Halo, Mas. Ya, silakan Mas. Merespon tadi ya Mas Adit, pertanyaan Mas Adit sama pernyataan dari Mas siapa tadi? Siskia ya. Nah, itu saya setuju dengan pernyataan Mas Siskia, di mana seorang artis itu kan harusnya merefleksikan diri dulu juga ya. Apa namanya, penggunaan alatnya sudah legal kah, license atau tidak. Itu menurut saya sangat penting. Namun mungkin kalau misalnya kita bicara Indonesia kan ini kita keterbatasan dengan kemampuan ekonomi kita gitu ya. Di mana harga-harganya yang mungkin tidak terjangkau bagi pemula-pemula yang baru masuk terjun di dunia industri pekerja seni itu sendiri gitu. Jadi mungkin ini masih bisa dielaborasi lagi lah gimana caranya untuk teman-teman ini menimbulkan budaya pengapresiasian penggunaan license dan sebagainya gitu ya. Kemudian untuk merespon pertanyaan dari Mas Adityo, yang bermasalah itu teknologinya atau usernya gitu kan. Menurut saya ini bisa jadi dua-duanya ya. Kalau misalkan kita tadi berkaca sama apa yang disebutkan teman-teman, di mana ada yang menggunakannya secara etis dan sebagainya, tidak melanggar menggunakan data-data orang lain dan sebagainya, itu kan masih dari personal gitu ya, masih dari satu orang. Sedangkan kalau misalkan kita lihat fenomena ini kan ada banyak sekali orang yang nggak mungkin berpikiran sama seperti kita gitu, berpikiran etis bagaimana cara menggunakannya, sehingga perlu ada namanya diskusi ethical use-nya seperti apa yang etis untuk digunakan, karena kan seperti yang kita tahu dalam datanya ini banyak konten-konten yang memiliki hak cipta seperti itu, dan ketika user memasukkan keyword prompt-nya itu kan bisa jadi user yang mengizinkan si teknologi tersebut untuk mengakses data-data yang memiliki hak cipta tersebut gitu. Misalkan dia menginputkan kata yang memiliki perlindungan IP dan sebagainya. Menurut saya seperti itu sih Mas. Jadi bisa jadi keduanya itu yang bermasalah gitu. Oke, terima kasih pendapatnya Mas Noval. Ini udah ada urutan lagi Mas Adi Cipta untuk merespon lagi ya Mas Adi Cipta dari topik pembahasan yang sudah disampaikan sebelumnya. Monggo Mas Adi Cipta. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat malam Mas. Halo. Malam Mas. Oke. Ya mungkin. Ya saya Adi Cipta. Saat ini saya sebagai game developer itu ya. Dan banyak juga mungkin lebih tepat sebagai pekerja seni lah gitu ya, dibanding disebut sebagai seniman gitu ya. Dan saya sudah kalau di industri sih mungkin dari 2008 sampai sekarang, dan mengikuti perkembangan lah itu ya di digital itu seperti apa hingga saat ini. Nah mungkin saya ingin meluruskan dulu itu ya terkait yang terjadi itu kan seakan-akan bahwa AI sebagai tools itu ilegal gitu ya, termasuk yang image generator ya, padahal mungkin yang teman-teman pakai kayak ChatGPT, Gemini dan seterusnya itu juga datasetnya ngambil dari banyak artikel itu ya. Nah kemarin itu sempat seru juga itu ya, ada seorang di media sosial lah itu ya, seorang penulis yang dia protes juga itu ya, tapi penulis ini juga teraniaya gitu ya. Ini jangan-jangan teman-teman ini tambah bermaksud mengadu domba atau apa ya teman-teman, ini pendapat yang bersangkutan tuh ya, TS-nya lah ini ilustrator juga pakai AI juga itu ya sebenarnya itu ya, yang justru itu juga merugikan teman-teman penulis ya, seperti itu. Nah saya pakai analogi gini teman-teman, jadi ini terkait legalitas ya. Jadi dataset
ketika kita menggunakan dataset itu adalah apa ya, kayak Mas Isa ya, dia men-training AI itu dengan gambar-gambar itu yang animasinya itu legal itu ya, dan tidak ada masalah sebenarnya di situ. Dan ketika, nah ini yang menjadi masalah itu adalah ketika kita men-training satu AI itu ya. Jadi kalau teman-teman pakai Stable Diffusion, bulan saya baru kurang lebih 2 tahunan lah otak-atik Stable Diffusion yang offline ya. Jadi harus training data sendiri itu ya. Dan saya mencoba ya menggabungkan. Jadi kalau saya bereksperimennya pakai satu objek 3D, saya capture dari berbagai sisi terus saya training gitu ya. Objek 3D yang saya kembangin sendiri gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita berasumsi bahwa AI image generator itu pasti ilegal, itu hati-hati. Nah, seperti ini. Jadi ketika tuntutan-tuntutan hukum di berbagai negara dari teman-teman ilustrator dan banyak artis itu gagal di pengadilan seringkali karena sulit membuktikan, gitu ya. Sulit membuktikan hak ciptanya. Karena di pengadilan itu untuk mengajukan tuntutan itu harus ada sertifikatnya, gitu ya. Ibarat kita punya ini ya, kita lihat di jalan ada, wah itu mobil sudah dimodifikasi kayaknya mirip dengan mobil yang pretelan atau part dari mobil saya. Nah, pasti nanti di polisi ditanya, Mas Adi, surat-suratnya ya, STNK, BPKB-nya bisa nggak menunjukkan bahwa ini mobil yang Anda duga itu adalah ada bagian dari milik Anda atau ini memang mobil Anda, nah bukti-buktinya di mana? Nah itu yang seringkali terjadi ketika tuntutan terhadap gambar-gambar yang dihasilkan oleh AI itu susah itu ya untuk dituntut gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dikatakan menurut saya pribadi ya mungkin lebih condong pengguna itu ya. Dalam hal ini yang ya tadi saya sangat setuju bahwa penyalahgunaan AI ini untuk hal-hal yang macam-macam lah itu ya, yang merugikan teman-teman ilustrator itu ya benar itu ya, itu ya juga terjadi. Tapi jangan sampai kita menganggap semuanya itu ilegal atau tidak etis. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya tepat waktu juga nih. Oke, saya coba elaborasi ya. Ini menarik. Jadi kalau mau tadi lebih fokus ke bahwa masih ada pendapat dari Mas Noval juga ya sebelum Mas Adi kata bahwa ya mungkin yang bermasalah dua-duanya gitu, teknologinya dan user AI-nya gitu. Nah ini menarik karena ya beberapa diskusi ya entah dari teman-teman saya juga lebih kebanyak kalau teman saya lebih banyak ke ilustrator ya yang saya tanyain gitu. Itu sampai ada di grup juga kemarin di pengajian animasi yang menyebutkan Mas Noval juga ya tadi yang menyebutkan bahwa di US tidak bisa kita hak ciptakan hasil dari AI. Itu kan lumayan problem juga. Karena gini, ini dari sudut pandang saya yang bisa dibilang saya bukan pakar, cuma awam aja. Tapi saya coba elaborasikan bahwa gini, kalau memang teknologinya bermasalah dengan mengambil data training dari orang lain, kemudian itu bisa diselesaikan dengan data-data yang kita miliki sendiri. Contoh kayak tadi Mas Adi cipta, udah ada karakter 3D, kita kalau di 3D artist pasti itu hal yang mudah gitu ya, kita bikin karakter 3D, kita render dari berbagai sudut pandang, kita jadikan data training, jadi LoRa gitu ya kalau di Stable Diffusion. Kemudian dari LoRa itu kita generate lagi image-image itu sesuai dengan data training yang punya kita gitu. Nah, masa seperti itu tidak bisa kita hakikan? Itu kan jadi problem juga. Itu saya kepikirannya gitu. Wah, repot dong. Padahal saya sendiri kalau secara personal juga berusaha untuk itu mencoba gitu ya. Jadi kan saya juga hasil modeling saya sendiri, saya training gitu ya pakai Kohia jadi LoRa, nanti kita panggil lagi di prompt lagi untuk bisa generate. Masa itu jadi masalah? Teknologinya sama, teknologinya juga AI, tapi saya bikin LoRa sendiri gitu. Nah kalau itu nggak bisa dihakikan karena tadi ya beberapa tidak bisa dibuktikan di pengadilan atau apa secara legalnya dan sebagainya, itu kan problem juga buat kita sebagai bisa bilang pekerja seni itu tadi, atau kita ya
yang bikin sedang produksi aja gitu. Kita produksi mau bikin cepet. Nah dengan teknologi AI jadi ribet karena takut seperti itu gitu. Percuma dong saya bikin kayak gitu. Saya masih kepikiran gitu. Nah itu mungkin bisa direspon lagi. Mungkin kalau nanti ada yang mau respon lagi harus seperti apa? Apakah bisa disimpulkan bahwa teknologinya nggak ada masalah? Tadi Mas Noval ya, karena saya sempat mencoba mempelajari juga bahwa mungkin di sini ada yang lebih tahu banget sistemnya, karena kan setahu saya itu kan sistemnya adalah AI itu mencoba untuk memahami satu bentuk gitu ya, kemudian jadi noise gitu ya. Ini mohon maaf kalau salah, nanti bisa diluruskan. Jadi noise, kemudian dari noise itu nanti jadi generate lagi. Jadi pada dasarnya kan bukan mencomot gambar sebagian gambar dari yang data trainingnya itu gitu. Itu kan berarti hal yang berbeda. Makanya tadi juga Mas Aruman mempertanyakan, lagi ada pertanyaan, terus apa bedanya jika AI bekerja seperti itu? Kan mirip kayak orang artis ya atau pekerja seni yang mencoba untuk mempelajari pola seperti saya suka stylenya di Ghibli gitu, stylenya Disney dan sebagainya, dicontoh gitu ya, mirip gitu di sebagian referensi, kemudian dia bikin dengan versi sendiri. Bedanya apa dengan AI gitu? Nah itu saya nggak tahu tuh di balik teknologi seperti apa. Mungkin setelah ini ada yang mau menjelaskan, monggo. Itu saya bridging dulu aja dari hasil itu pertanyaannya. Jadi apakah benar bahwa yang lebih problem tuh ya tadi user, terus terkait dengan legalnya juga gitu. Itu ya, ini cuman saya supaya dielaborasikan aja hasil dari obrolan ini gitu. Nanti pastinya udah ada notulen dari Mas Robi, ini udah banyak banget catatannya, ini sudah saya baca. Monggo setelah ini ada Mas Irfan ya, Mas Irfan tuh bisa ya urutan Mas Irfan dulu ya. Iya, Irfan, Kang Irfan. Ya, Kang Irfan, monggo Kang Irfan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya mewakili pengasuh, kalau saya pengasuh komunitas, dan newbie sekali. Saya belum pernah pakai AI apapun termasuk ChatGPT, jadi ini pendapat pribadi saya. Kenapa saya belum memakai itu? Karena saya sudah mengenal diri saya lebih baik sekarang, bahwa saya orangnya malas dari dulu gitu. Jadi ketika saya tahu dari teman-teman dan mempelajari apa yang terjadi dengan AI, dampak-dampak hasil-hasilnya, wah, ini untuk saya yang malas adalah ancaman. Karena saya masih ingin mengeksplor, meningkatkan skill tradisional yang menjadi core apapun. Seperti itu. Jadi, kalau tadi menjawab judul dari kegiatan ini, apakah mengancam artis? Enggak sebenarnya, enggak mengancam sama sekali. Bisa menguntungkan, bisa juga tidak, tergantung sudut pandang. Seperti itu. Tentu saja bagi saya yang lagi punya purpose, lagi punya tujuan untuk meningkatkan, karena di masa tua saya mungkin akan menggambar terus tradisional, ya. Dan tadi diucapkan juga pada akhirnya hukum ekonomi akan berlaku. Ketika AI ini banyak, tentu saja value-nya menurun, dan orang-orang yang handcraft tentu saja punya nilai yang meninggi, itu akan terjadi. Jadi sebenarnya sih harusnya tidak dipermasalahkan ya. Silahkan pakai untuk keuntungan masing-masing. Yang penting memang harus jelas tujuannya. Misal di dunia pendidikan, udah diperbolehkan, semuanya udah diperbolehkan, tapi memang khusus untuk kelas-kelas tertentu, termasuk kelas saya mungkin animasi, gambar dan ilustrasi, saya merasa perlu untuk melarang dulu. Bukan berarti karena ilegal, bukan. Karena tempatnya pendidikan adalah mengasah handcraft-nya. Nah, AI akan membatasi atau menghalangi maksimal, to the max-nya akan dihalangi gitu. Sehingga itu merugikan untuk anak itu sendiri. Tapi ketika dia berbisnis, pakailah. Anak buah saya juga di studio, staff-staff saya suruh pakai AI semua. Padahal saya sendiri enggak gitu ya. Karena saya punya purpose berbeda seperti itu.
Jadi saya sering bilang ke mahasiswa saya atau murid saya adalah pada akhirnya kamu ingin diingat sebagai apa itu aja sih, gitu. Ketika kamu pakai AI ya sudah. Kalau di kampus penggunaan AI boleh asal kreditnya ditulis. Harus ditulis referensi AI dari mana sumbernya. Mungkin ketika di artis apakah mau atau menuliskan sumber referensi AI itu atau berani gitu ya untuk menerapkan kredit itu ya. Seperti akhirnya itu akan membedakan. Seperti itu sih. Saya pikir dengan jawaban-jawaban yang tadi teman-teman sudah bisa menyimpulkan, udah terang benderang ini, udah terang benderang. Sebelum AI yang mengancam artis itu udah banyak, termasuk listrik yang tidak stabil, sangat tidak mengancam, sangat mengancam sekali, ya. Itu ya, apalagi dolar ya. Ya, saya pikir kita sudah terang benderang. Terima kasih materinya buat teman-teman ya. Saya istilahnya dapat banyak ilmu untuk ya penting ini untuk kaula muda ini, untuk early stage ini. Kalau saya salah menjelaskan agak bahaya ini di generasi sekarang. Thank you semua. Ya. Terima kasih Kang Irfan masukannya dari sudut pandang yang tidak menggunakan AI. Ya, gitu ya. saya juga mempromosikan dua-duanya, yang pro dan kontra, yang pakai AI, yang nggak pakai AI, saya promosikan di semua media sosial biar fair. Siap. Terima kasih Kang Irfan. Ya, ini kemudian antrian berikutnya dari Dinda Tamara Hening. Silahkan Mbak Dinda. Tes, halo. Halo, ya. Kedengeran ya? Halo, perkenalkan nama saya Tamara. Saya seorang penulis amatir, bisa dikenal Ichi Risa. Kebetulan saya ini bukan pengamat juga ya. Lebih tepatnya saya adalah penggiat pecinta komis art. Jadi saya hobi komis. Nah, dalam AI ini kan beberapa teman-teman artis saya banyak yang suka bilang ini si AI ini ngerusak artis, terus gambarnya nyolong bla 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 geng. Kalau saya pikir sih ya karena saya penggiat komis, suka ikut komis lah. Ya juga ya sampai dituduh-tuduh beberapa. Saya pernah waktu itu kebetulan saya lagi komis. Si artis ini kalau nggak salah namanya Blue. Dia tuh lagi rame dituduh AI, gambar dia AI, dia bukan komis tapi AI. Padahal emang gambarnya dia dewa karena mirip AI itu. Jadi si AI itu nyolong data gambarnya si Blue. Itu sempat rame di Twitter. Mungkin si KNV, kebetulan saya sama KNV itu mutualan gitu kan. Sempat rame itu. Terus kalau kata saya sih AI sih ya kalau untuk bagian penulis ya saya sih juga merasakan ya sebagai penulis ini AI fungsinya apa sih gitu kan. Karena saya tipikal orang yang inspirasinya banyak. Itu aja sih. Terus apalagi ya, terus saya punya teman juga orang Jepang kebetulan, dia itu animator di salah satu studio terkenal di Kyoto. Dia bilang AI itu ngerusak kerjaan dia bilang dia nggak suka AI pokoknya. Dia bilang dia aja Canva-nya dia nggak suka, padahal saya suka gunain Canva, tapi aku suka gunain Canva loh buat bikin kayak mini bikin poster book gitu lah. Kalau ada orang komis ke saya nulis, saya suka ngasih free book pokoknya free book itu book cover lah gitu kan. Nah, si teman saya yang Jepang bilang Canva pun menurut dia bilang Canva juga mematikan sebagai animator sama graphic designer. Terus buat bingung kan Canva perasaan kan toolsnya mudah ya gitu kan. Nah, apalagi AI bisa jadi para teman-teman saya yang artis lain bikin kehilangan pekerjaan mereka untuk khusus AI gambar ya. Tapi kalau AI yang lain saya nggak tahu. Itu aja sih opini saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini menarik dari sudut pandang penulis yang suka commission ya untuk ilustrasi nanti. Oke, menarik. Mungkin
langsung aja mungkin ya. Mas Robi, mohon pencerahannya ini kita mau sampai jam berapa atau bagusnya gimana? Iya. Mas Robi bikin notulen lumayan oke. Sampai puas. Iya. Ini kalau udah Mas Iza ini kayaknya nggak boleh ditutup ini biasanya nih. Kita mungkin mungkin Mas mau nyampaikan sesuatu Mas Robi sebelum kita lanjut. Masih ada Mas Iza sama Mas Alfi. Ini sih, saya pengen share screen satu aja ya. Saya pengen share screen salah satu saja. Saya mau share screen. Ini kebetulan saya dapat dari teman kita di pengajian animasi, cuma kayaknya hari ini dia berhalangan nggak datang. Nah, ini dia. Nah ini nih. Jadi ini ada berita, autor komik ya, Pak Sutri Gaje. Ini dia tuh sakit ginjal gitu kan dari lama. Dia seorang webtonis ya, kartunis juga, ilustrator komikus yang sangat profesional, dan saya rasa sih ya dia sakit ginjal itu juga mungkin karena pola hidup. Kita tahu lah komikus, ilustrator, animator itu kan pola hidupnya hampir sebagian besar nggak sehat ya, kurang gerak, kurang olahraga gitu kan, sampai akhirnya dia sakit dan webnya pun hiatus. Dan ketika dia memasukkan diri untuk update dan membayar, karena dia penghasilan dari situ, kemudian dia memasukkan diri untuk update, dan ternyata memang reaksi orang-orang tuh ini sih reaksinya terhadap ini ya, terhadap orang Indonesia itu nggak suka membayar karya dia. Cuman masalah gini, mungkin kalau misalnya AI itu bisa mempercepat produksi, bukan itu juga bagus juga untuk kesehatan kita. Gampangannya gitu loh. Kalau AI itu bisa mempercepat, bukannya juga itu ada manfaatnya buat kita pekerja seni ya, yang artinya kita nggak perlu lagi itu sampai menghabiskan waktu berjam-jam untuk ideasi gitu kan. Mungkin ini buat pandangan saja sih. Kalau selama ini kita lihat AI dari sudut pandang legal gitu kan, bukankah AI juga setidaknya bisa memperpanjang umur kita gitu kan, supaya kita tidak sakit gitu kan, karena AI itu Iya. Saya nanggapi Mas Robi tadi, mungkin mindsetnya keliru Mas. Sebenarnya seni itu sport Mas. Jadi kalau buat saya terutama itu seni itu sport. Aku yakin banyak gerak pasti pasti capek gitu loh. Jadi itu sport. Ini bukan alibi saya malas olahraga ya, tapi kenyataannya saya ngangkat-ngangkat proyektor, ngangkat-ngangkat kanvas itu kan sport juga ya. Jadi dia perlu belajar banyak itu. Yang kedua adalah kalau AI itu kemudian menghilangkan pekerjaan atau penghasilan dari seniman atau seni, saya pikir enggak. Kalau saya sendiri sudah kehilangan pekerjaan jauh sebelum AI ada ya. Saya pikir ada kok AI yang guna. Misalnya ada di animasi ada Castor tuh. Itu software 3D yang dia pakai automatic pose. Jadi alih-alih kita harus bekerja katakanlah 1 jam untuk buat satu pose, maka dengan automatic pose itu bisa cuma 3 detik atau 1 menit lah kira-kira gitu. Nah, saya mau cerita sedikit. Beberapa bulan ini saya terlibat juga di pamerannya teman, dan mungkin privilege juga karena saya tinggal di Jogja. Jogja itu setiap minggu ada pameran seni. Dan sampai hari ini pameran seni di Jogja itu pengunjungnya banyak. 300 orang, 200 orang, minim 50 orang lah pasti ada. Jadi saya pikir masih banyak kok orang yang belanja mata, belanja visual dari belajar dari seniman-seniman yang sudah lebih dulu naik atau lebih dulu berproses gitu. Jadi meskipun ada AI gitu, justru saya mau ngasih PR ke teman-teman semua tentang satu, apakah perkembangan AI yang seperti tsunami ini kemudian menjadikan karya kita menjadi lebih banyak atau lebih produktif. Itu pertanyaan yang dari dulu sampai sekarang itu legendaris ya. Dari dulu ketika orang belum punya komputer, saat ini hampir semua bisa dilakukan di komputer. Kita selalu membayangkan komputer yang super, yang bisa ngapain aja gitu. Tapi ketika sekarang sudah ada, apakah kemudian itu menjawab karya kita menjadi produktif lebih banyak, atau justru
ada voice atau story cerita yang perlu kita angkat, karena banyak orang menilai karya dia lebih layak atau ini lebih bagus untuk didahulukan. Tapi saya pikir tidak semua ide kita itu bisa diimplementasikan di karya kita, baik itu animasi, komik atau ilustrasi. Kemudian yang kedua, jangan-jangan AI itu adalah jawaban dari kelangkaan SDM yang berattitude kurang baik. Jadi teman-teman yang punya studio kecil atau yang menengah gini atau mungkin yang besar pasti ngalamin ya, kita ketemu SDM yang kurang ini kurang itu, terus ketika ada AI tak gantian AI aja gitu. Jangan-jangan itu masalahnya gitu. jangan dengan AI itu malah justru membuat kompetisi terutama di attitude, di pola kerja, di cara bekerja. Orang-orang ini makin harus bersuara bahwa aku layak dijadikan timmu. Kalau ada tim akhir karyamu akan lebih baik loh, itu. Jangan-jangan itu. Karena bisa jadi ini hasrat kita ya, selalu sebagai pengelola studio kita susah nyari yang memang punya attitude yang baik atau standar. Kemudian yang saya temui ketika saya mengelola festival atau jalan-jalan di festival lain, karya yang global itu justru malah yang lokal. Artinya lokal kamu atau semakin lokal si artis, apa yang keluar dari dirinya itulah yang akan semakin mengglobal. Jadi kalau kamu orang Tegal misalnya atau orang Purwokerto atau orang Jogja ya tunjukkan kamu atau kamu terpengaruh karyamu atas apa yang terjadi atau fenomena yang ada di tempat gitu. Bukan kamu orang Semarang tapi kamu gambarnya misalnya terpengaruh di Tokyo ya itu kan sebuah pertanyaan gitu. Dan itu sudah menjadi hal perbincangan yang menarik di Jogja dari sejak dulu. Pada akhirnya seniman-seniman ini akan memilih untuk melihat ke dalam jiwanya untuk bisa tadi Kang Irfan bilang kamu pengen diingat jadi apa. Pada akhirnya orang akan memilih aku pengen diingat sebagai artis yang jujur, yang terpengaruh atas kelokalan dari diri saya. Mungkin itu aja. Terima kasih waktunya Mas Adit. Ya, terima kasih Mas Iza. Menarik banget ini. Muncul pertanyaan, apakah dengan munculnya AI ini membuat kita lebih produktif? Itu jadi pertanyaan juga. Atau jangan-jangan malah justru menghambat kita gara-gara ya kontroversinya, terus kita ke distract gitu ya untuk tidak melakukan apapun. Ini menarik, ada pertanyaan bahwa membuat lebih produktif. Dan satu hal yang masih saya juga tangkap ya, ini saya notes juga yang tadi disebut Kang Irfan juga dan Mas Iza juga ya tadi ya, bahwa karya seni yang tradisional tuh tetap akan tetap dihargai kok gitu pada dasarnya di era modern ini gitu. Seperti kayak kalau kita rasakan juga ya, batik tulis yang manual itu pasti lebih mahal kan dibanding batik print gitu yang cuma di print doang gitu. Sampai sekarang itu tetap harganya nilainya lebih bagus juga. Tinggal pertanyaannya lagi kan kita mau dikenal sebagai apa gitu, apakah artis yang batik tulis tadi itu yang memang dikenal seperti itu dan value-nya memang seperti itu ya, tinggi karena memang dia jadi artis yang spesial gitu ya, atau memang ya pada dasarnya kita bukan artis-artis banget gitu, kita cuma pekerja aja gitu yang commission, yang dapat job sini terus kita kerjain sesuai dengan request klien aja gitu. Itu kan tadi sempat dikotomikan ya Mas Iza dan Mas Danar juga bahwa ya bisa jadi itu bukan artis yang sungguhnya ya, baru pada level pekerja aja, kita pekerja aja yang memang butuh pekerjaan gitu aja sih. Menarik banget, ini jadi pengetahuan buat saya juga sih, masukan buat insight yang menarik. Ini masih ada ya, sekali lagi saya infokan, tadi udah kesepakatan dari teman-teman kita, dari admin, maksimal nanti kita jam 10 ya teman-teman, seni ada sport, jam 10, nanti setelah jam 10 mohon maaf nanti saya akan beri
tanda gitu ya untuk menyudahi pertemuan ini dan kita bisa lanjut mungkin next step gitu ya, next part 2 gitu bisa juga, atau nanti mengangkat tema-tema yang diusulkan Kang Irfan sempat mengusulkan bagaimana dari sudut pandang pendidikan gitu ya, karena itu menarik juga, karena problem misal saya mau ngajarin orang pun, ngajarin mahasiswa gitu juga di sisi lain saya ngotak-atik bermain dengan AI juga ya, di secara personal saya sendiri mainan di AI, tapi ketika ngajar saya juga sama seperti Kang Irfan juga sih, kayaknya enggak deh, saya enggak ngajarin AI dulu deh gitu, paling ya cuman skill dikit bahwa bisa gini ya, tapi untuk proses pembelajaran kan beda lagi gitu. Nggak perlu diajarin Mas, auto bisa itu. Iya. Iya benar juga sih. Cuman dikasih linknya aja kan. Nih, aku cari sendiri gitu. Untuk sertifikasi AI. Menarik. Oke. Opini lagi Mas dari Mas Alfi sama Gary kayaknya. Ya, ada Mas Alfi dan Gary. Mas Alfi dulu ya. Iya, Mas Alfi. Mas Alfi. Oke, Mas Adit, Mas Robi. Cuman ini aja sih Mas, cuma share dikit. Yang pertama sih, ya terakhir itu kan saya juga udah kemarin itu saya pakai di beberapa kali di beberapa animasi saya yang terakhir. Nah terus tadi sebenarnya sih ada yang menarik sih soal komik ya, karena kan saya kan juga bikin komik ya. Nah jadi tuh saya tuh kepikir gini sih memang. Jadi kayak apa namanya? Sebenarnya saya akhirnya memposisikan AI itu jadi kayak sebenarnya kayak asisten saya itu ya tadi mungkin di ini ya tadi ada yang menyampaikan seperti itu. Jadi kayak misalnya gini, semua gambar yang udah saya bikin gitu ya, itu kan ntar kan saya ini masukkan ke database gitu ya, dan itu nanti jadi ada kalanya memang istilahnya ketika saya pengen bikin ya saya pengen bikin versi manual ya saya bikin manual gitu. Nah, cuman kayak kejadiannya kemarin ya waktu di berapa produksi animasi totalnya udah ada 3 yang saya bikin pakai AI filmnya. Jadi itu proses suatu karakter desain itu tetap saya harus menggambar juga gitu. Nah, jadi ketika saya menggambar dengan asumsi gini, jadi mungkin lebih ke ada satu fase di mana itu fase personal ya, jadi kayak fase ritual saya, jadi di mana itu nggak boleh ada gangguan referensi atau apapun gitu, jadi ya saya gambar gitu. Nah kemudian ada yang terkait dengan technical aspek gitu ya, jadi kayak misalkan bentukan seperti apa, karena kebetulan kemarin kan 3D ya, jadi harus ada proyeksinya gimana kalau karakter itu akan menjadi 3D. Nah, makanya kemarin tuh seperti di-generate sama teman-teman dengan pakai pakai SD, pakai sistem body fusion. Nah, terus juga di animasinya pun juga tadi seperti yang disebut sama Mas Kaskia, ada Cascadeur, terus kemudian pakai Move AI itu untuk melibrarikan untuk gerakannya. Jadi itu kemarin ya lumayan cepet sih, emang istilahnya ya efektif banget gitu. Jadi memang kalau saya sepakat istilahnya, maksudnya ada kopi instan sama kopi tubruk ya Mas Iza ya. Jadi jadi saya tetap kalau kan saya sempat waktu itu kan debat ya, ada satu insiden atau saya ngeposting waktu itu zamannya masih rame-ramenya itu, saya ngeposting gambar Vinita saya dengan AI waktu itu ya. Wah itu saya diprotes habis-habisan. Nah, terus saya mikir gini, nah kan ada kalanya pengen ya ada saatnya pengen bikin manual, tapi ada kalanya pengen, dan itu kan yang bikinin juga teman saya bukan saya gitu loh. Terus gini, Mas ini gambarnya Mas Alfi saya coba jadikan AI. Oh ya udah gitu, pas saya lihat ya sih emang beda sih gitu. Jadi memang harus disesuaikan juga sih. Jadi jadi kalau dibilang merugikan juga enggak juga, dan dibilang menguntungkan juga enggak juga ya. Jadi sebenarnya balik ke kitanya juga. Kalau buat saya pribadi sih ya kayak tadi, jadi gunakan di saat yang tepat gitu loh. Jadi nggak ada sesuatu yang salah atau benar, jadi semuanya balik ke kitanya juga gitu loh. Jadi kalau misalkan kitanya berprinsipnya memang nih emang buat emang buat cari duit ya, jadi kalau ada beberapa teman yang sudah memanfaatkan untuk bikin storyboard misalkan. Nah itu kan
dibutuhkan kecepatan ya sekarang ya. Nah itu ketika digunakan dengan gambar yang apa kita punya tinggal dirapikan ya itu. Gitu. Jadi ya balik ke sebenarnya AI-nya sih nggak salah sih kalau saya bilang ya tergantung. Tapi ada juga yang kalau dibilang apa namanya tadi ya soal apa istilahnya harus apa ngambil ini orang gitu ya, apa ngambil lahan kerja orang ya sebenarnya justru kalau menurut saya justru ilustrator harus adaptasinya dengan itu tadi, dengan mau nggak mau dia harus belajar itu gitu loh. Jadi harus tahu ini gimana deh cara apa namanya istilahnya mengefisiensikan atau mengefektifkan waktu atau justru memanfaatkan. Jadi jangan sampai AI yang memperbudak kita, malah kita balik gimana cara kita bisa kita jadilah asisten gitu. Kalau saya kira-kira seperti itu sih. Dan ini yang nanti yang berikutnya di proyek saya ada 2 film yang memang saya akan garap menggunakan AI. Nah itu apa namanya lagi kita riset dan itu juga sudah jadi bagian dari risetnya kampus. Jadi mudah-mudahan nanti itu berjalan sih. Dan tentunya juga tadi ya. Jadi kita bisa melihat soal masalah aspek legal dan segala macam itu tetap kita pikirkan. Kira-kira begitu dari saya. Oke, terima kasih Mas Adit. Ya, terima kasih Mas Alfi. Menarik. Bahkan berarti ini ya Mas Alfi, dari kampus justru jadi bahan riset ya Pak? Justru. Iya, itu udah jadi bahan riset sekarang. Jadi sudah masuk karena ada sekarang tiap hari kan update terus nih, ada AI-nya yang baru muncul terus dari AI untuk animasi, terus apalagi kemarin untuk AI for video kan dari minggu-minggu ini kan lagi banyak keluar tuh. Nah itu kita lagi pelajari. Jadi di riset algoritma dan segala macamnya gitu. Jadi yang itu tadi. Nah. Terima kasih Mas Alfi. Terakhir tadi sebenarnya ada yang ngerasain itu Mas Aruman ya yang tadi. Giri Adam tadi. Oh tadi Giri itu. Iya. Iya Mas. Iya benar tadi rasain. Iya. Mas Giri Adam. Yuk Gir, silakan Gir. Halo. Atau ke pejek. Giri. Oke, kalau Giri nggak respon berarti Mas Aruman aja silakan. Mas Aruman aja. Jadi saya singkat-singkat tadi kayak dari segi engineer belum berapa enam kayak gitu. Jadi konsep dasarnya AI itu sebenarnya sebagai secara pada basicnya sebagai dua ya, itu namanya computing sama soft computing. Untuk AI yang sudah cerdas seperti AI image generator itu termasuk soft computing. Sedangkan hard computing itu AI yang dasar basic atau yang bodoh kayak if else itu termasuk AI juga, cuma AI hard computing. Hanya sebatas tombol on sama off itu juga termasuk AI. Jadi sebenarnya kita sudah menggunakan AI. Aplikasi semua kita pakai sebenarnya adalah AI. Walaupun itu kategori hard computing ataupun soft computing. Kita pakai Blender, kita pakai Photoshop, tools yang kita pakai itu adalah AI. Bahkan mulai dari yang color grading, kita merubah ini jadi warna jadi ini, ngeblok warna, background itu adalah AI. Hanya saja sifatnya AI itu semakin bertambah itu semakin berkembang dan semakin canggih. Mau nggak mau itu secara alami AI itu akan berkembang semakin cepat sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia. Nah, satu hal sebenarnya yang belum disebutkan adalah AI itu tidak bisa melakukan proses kreatif. Yang diwakili tadi sebenarnya sudah ada yang menjelaskan dari Mas Purabes. Yang tidak bisa dilakukan AI adalah proses kreatif, dalam arti kita bisa AI tidak bisa memahami maksud dari kita analisis lain, kita tidak bisa memahami apa yang dimaksudkan kalau tidak dijelaskan. Artis mungkin ada istilah di kampus tadi itu adalah di mana artis itu bisa menerjemahkan apa yang diinginkan klien merubah menjadi katakan gambar 2D, gambar 3D. AI itu nggak bisa melakukan itu, dia hanya bisa melakukan proses gambarnya. Sedangkan ada artis yang
bayar murah karena dia melakukan dirasa klien itu hanya membayar dia proses gambarnya, tapi dia tidak dibayar dalam proses gratisnya, dia menerjemah apa yang klien. Contoh, katakan saya adalah tukang servis komputer, ada orang bilang ya, Mas, komputerku blue screen, kalau beranaklah dia tidak menjelaskan, ini komputernya harus diapain, habis dilakukan apa, kita tidak bisa memberikan treatment servis yang harus dibenerin. Atau contoh kita sebagai artis, Mas tolong gambar iya gambar apa, jelaskan biar kita bisa memahami, kita bisa pengennya gambar gimana, stylenya gimana, dibuat seperti apa. Itu yang tidak bisa dilakukan AI. Oleh karena itu kenapa AI butuh prompt. Jadi proses kreatif untuk menerjemahkan apa yang user atau manusia ke dalam output yang diinginkan itu dia. Mas Adit di mute. Ya. Terima kasih Mas Aruman ya. Dari sisi teknologi ya, karena memang ya ini sepengetahuan saya awam juga ya. Kan cara kerja AI tidak seperti yang kita pikirkan kadang, atau orang awam pikirkan. Dulu saya berpikir juga, wah parah nih, dia nyomotin ini, nyomotin gambar-gambar gitu, kayak seakan-akan kita kayak dulu ngerjain ini ya di Photoshop gitu, ditempel-tempel dan sebagainya. Karena ada beberapa memang awal-awal dulu ya di 2001 gitu, waktu awal masih awam banget, itu kan ramenya gitu ya, kayak teknologinya itu mencuri dan sebagainya. Saya nggak komentar bahwa itu benar atau salah, tapi ini udah mau jam 10, jadi saya harus menutup, dan nanti terakhir mungkin Mas Robi akan membacakan poin-poinnya mungkin ya Mas, bisa Mas? Ya, bisa. Terkait dengan notulennya. Semoga kita bisa mempublikasikan hasilnya juga. Jadi saya tidak, sekali lagi forumnya tidak menyebutkan bahwa pro mana atau kontra mana, kita netral aja. Mohon untuk bisa dipahami bahwa kita tidak memposisikan bahwa ini yang benar dan yang salah gitu. Jadi ya udah, dari obrolan ini, bagi teman-teman yang merasa mendapatkan manfaat di situ, silahkan dipakai gitu ya. Di situ sudah terlalu banyak sekali masukan insight yang bisa kita olah sendiri sebenarnya. Lagi-lagi kan kembali ke kita sendiri ya, kita mau jadi seorang, ya tadi disebutkan Irfan ya, kita mau jadi dikenal sebagai apa gitu. Kalau kita memang punya ya tadi user yang baik, pasti kita tidak akan melakukan pencurian data ataupun kita melakukan tindakan-tindakan kriminal gitu ya, untuk bikin gambar-gambar yang mungkin kita jual atau kita manfaatkan kan, atau kadang bikin ya itu tadi mengganggu privasi seseorang dan sebagainya. Kita pasti akan tidak melakukan itu gitu. Jadi kembali ke diri kita masing-masing juga menurut saya gitu. Monggo, saya rasa saya cukupkan sekian, saya sebagai moderator. Nanti untuk kesimpulan dan langsung ditutup oleh Mas Robi. Saya kembalikan ke Mas Robi. Terima kasih Mas Robi, monggo. Ya, oke. Terima kasih Mas Aditya, dan terima kasih kepada 9 audiens ya yang cukup aktif ya. Tadi saya hitung ada kurang lebih 9 yang mengutarakan pendapat dan diskusi dan juga tanggapannya terkait dengan masalah AI ini. Jadi mungkin kita ada open posisi ya. Kita kasih nama open posisi. Artinya kita nggak ngambil kesimpulan secara bahwa forum ini mengambil kesimpulan, itu enggak. Kita hanya open posisi. Kita hanya menceritakan. Saya akan mencoba mengungkapkan apa yang tadi sudah disampaikan, bahwa pertama-tama bahwa AI ini sebenarnya merupakan bagian dari siklus kehidupan, yang artinya dari dulu sampai sekarang itu ini terjadi gitu kan. Pada waktu revolusi industri juga seperti ini juga. Mungkin kalau mengambil dari omongan Mas Dodot gitu kan, AI ini seperti pisau gitu kan. Seperti pisau yang mungkin bisa digunakan untuk motong daging gitu kan, tapi juga kadang juga pro kontra juga. Tentunya ketika yang kita masih kayu, yang masih pakai batu, melihat ada pisau juga akan jadi pro kontra juga. Jadi di sini open posisi adalah bahwa AI ini
berbeda untuk seorang seniman dan juga pekerja seni ya, bahwa di dalam proses seniman ini tentunya AI ini akan jadi satu isu yang cukup krusial karena itu akan menghilangkan proses kreatif gitu kan, dan juga tadi ya seperti disampaikan oleh Kang Irfan bahwa AI ini akan mengaburkan sebenarnya ketika anak mau jadi seorang seniman itu dia mau jadi seperti apa. Tapi tentunya AI ini juga sangat bermanfaat buat pekerja seni gitu kan, yang kulinya, tukangnya, karena itu juga mempercepat secara efisiensi waktu dan kinerjanya gitu kan. Dan terkait dengan hak cipta ini sebenarnya memang tadi disampaikan oleh Pak Adi Cipta bahwa AI ini tentunya karena ngambil database-nya, feeding-nya itu trainingnya adalah dari gambar-gambar artis yang memang punya hak cipta, tapi mungkin ketika dikuatkan juga oleh Mas Alfi ketika AI ini dan Mas Danar tadi mengambil data training yang memang punya kita sendiri gitu kan, tentu itu akan menjadi satu hal yang mungkin tidak menjadi persoalan legalitas, walaupun juga nanti Mas Adit menanyakan belum tentu juga ya ketika dimasukin ke pengadilan dengan sumber sama kita pakai data trace sendiri apakah itu bisa diklaim bagi karya kita apa tidak. Jadi yang pasti juga tadi katakan bahwa AI ini mungkin jangan-jangan adalah sebuah solusi gitu kan dari sumber daya manusia yang mungkin semakin langka gitu kan, karena pada dasarnya AI itu diciptakan dari dulu untuk mempermudah gitu kan, untuk mempermudah manusia. Jadi bisa jadi AI ini adalah sebuah jawaban untuk tenaga kerja, dan mungkin yang merasa terhilang, yang merasa tersaingi adalah mungkin yang dalam posisi nggak aman gitu kan. Dan yang pasti bahwa AI ini harus ya kita perlu memperhatikan diri juga dua hal di dalam diri kita. Pertama adalah ketika kita akan koreksi tentang AI, legalitas, apakah kita juga sudah melakukan hal yang sama terhadap diri kita sendiri, apakah software, apakah Windows OS yang kita gunakan buat meeting ini juga ori. Tentunya kalau kita Jimit ini ori ya, karena Jimit itu dari Google gratis ori gitu kan. Jadi ini juga forum ini ori gitu kan. Kemudian juga yang kedua adalah dengan AI ini sebaiknya apakah kita bisa semakin berkembang atau tidak, karena ketika ini sebuah tools gitu kan, atau bisa dijadikan sebagai asisten gitu dan tools, harusnya AI ini bisa meningkatkan produktivitas kita, membuat kita lebih banyak apa tidak, membuat banyak karya apa tidak, ketika itu yang terjadi sih. Jadi mungkin ini bisa perkembangan teknologi kan selalu ada pro dan kontra gitu kan, sama hanya ketika Gojek itu datang di Indonesia, ojol gitu kan juga akan ada pro kontra gitu, tapi kita nggak tahu ke depan ya apakah ini akan dari pemerintah akan mengambil satu regulasi atau tidak. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan catatan hari ini. Insya Allah nanti notulen ini akan kami posting gitu, saya akan usahakan di media massa gitu kan. Saya akan coba rangkum semua respon dari teman-teman yang ada di sini, untuk nanti saya akan jadikan kolektif gitu. Juga nanti saya akan confirm juga ya ke teman-teman yang mungkin ke teman-teman di sini di dalam grup. Dan sekali lagi buat yang belum bergabung dengan grup WhatsApp grup pengajian animasi, bisa DM di IG pengajian animasi untuk nanti saya kirimkan linknya, sehingga nanti kita bisa dapetin seperti ini. Oke, mungkin itu aja dari Mas Bombi. Ada mau sampaikan sebagai Dewan Suruh pengajian animasi? Balik lagi semua tergantung orangnya ya Mas. Tadi apa alat itu namanya juga alat tugasnya membantu kita. Jadi mau bagus mau enggak sebetulnya balik lagi manusianya. Aku itu aja sih. Udah jam 10 lewat Mas, monggo Mas. Iya, oke, paling itu aja dulu teman-teman. Terima kasih banyak atas atensi hari ini dan aktifannya. Insya Allah nanti kita tunggu saja publikasi kita untuk hari ini, kesimpulannya. Terima kasih, sampai jumpa lagi, ketemu lagi di sesi open talk di next issue gitu kan. Kita juga open ya. Barangkali teman-teman ada ide silakan DM juga di pengajian animasi isu apa yang nanti akan kita open talk lagi. Thank you semua, thank you semuanya Mas Terima kasih semua ya. Sama-sama. Ya, malam-malam. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Yuk.